Raihlah ilmu dan jiwa pengabdi, siapkan dirimu membangun negeri. Masa-masa ini lewati bersama, karya gemilang, karya prestasi. Tuhan tunjukkan padaku langkah untuk maju, untuk mengukir sejarah karya gemilang, karya prestasi, pada aku langkah untuk maju, untuk mengukir sejarah baru. Mahasiswa, mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul walaupun secara daring ini sehingga kita bisa melaksanakan sosialisasi beasiswa kepada teman-teman calon mahasiswa baru. Nah, yang terhormat Direktur Kemahasiswaan IPB, yang saya hormati Munawwaroh selaku narasumber kita pada hari ini, juga yang saya hormati rekan-rekan penerima beasiswa JFLS, Saudara Didan, rekan-rekan penerima beasiswa KJMU, ada Saudari Ariyanti dan Dinda, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman calon mahasiswa baru Angkatan 60. Nah, saya sampaikan selamat datang teman-teman di kegiatan Jendela Peluang, sosialisasi beasiswa untuk mahasiswa baru IPB tahun 2023. Nah, sesuai yang disampaikan pada kegiatan hari ini, di sini kita akan menyampaikan beberapa informasi-informasi kepada rekan-rekan semua terkait beasiswa yang bisa teman-teman daftarkan saat menjadi mahasiswa IPB tingkat pertama ataupun semester 1. Nah, sebelum itu, kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh rekan saya, ada Saudara Andra. Baik, langsung saja teman-teman, saya berikan kesempatan bagi Andra untuk bisa memimpin doa pada acara hari ini. Baik, terima kasih Kak Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memimpin doa sebelum memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya bagi-Mu yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang mulia ini kami mohon perlindungan dan rahmat-Mu, serta izin untuk mengawali acara sosialisasi beasiswa IPB 2023 ini dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kami juga memohon kepadamu agar seluruh peserta webinar dapat memperoleh manfaat dari acara ini, dan dapat mewujudkan semua harapan dari setiap individu yang ingin berkuliah di kampus kami tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah acara ini dengan keberkahan dan juga ketentraman,
serta jadikanlah acara ini sebagai media yang membawa manfaat bagi semua pihak. Kami juga memohon kepadamu agar acara ini dapat menjadi ajang silaturahim yang mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan juga berkah-Mu kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kami yang hadir di acara ini. Dan janganlah Engkau jadikan acara ini sebagai pemborosan waktu, melainkan jadikanlah acara ini sebagai awal keberhasilan kami dalam berikhtiar, dalam mengejar kesempurnaan ilmu di kampus kami tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami berharap semoga acara ini dapat berjalan dengan sukses dan juga penuh keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Andra yang telah memimpin doa pada acara hari ini. Semoga ini semua menjadi mengawali kita pada kegiatan hari ini hingga lancar hingga akhir. Nah, teman-teman yang berbahagia, jadi hari ini kita akan memiliki beberapa rangkaian acara. Di antaranya yang pertama akan disampaikan sosialisasi beasiswa di IPB tahun 2023 untuk mahasiswa tingkat pertama. Lalu yang kedua akan dilanjutkan sharing dari penerima beasiswa JFLS atau Jabar Future Leader Scholarship dan juga KJMU. Nah, kita langsung masuk ke agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan himne IPB.
Baik, terima kasih rekan-rekan panitia. Nah, kita beralih ke agenda berikutnya teman-teman. Nah, sebelum itu saya pengen nanya nih kabar dari teman-teman. Boleh nih teman-teman sampaikan di kolom chat, kira-kira teman-teman dari jalur mana aja nih? Boleh kita pengen tahu nih, ternyata banyak nih dari teman-teman, mungkin ada yang dari SNBP, ada yang dari jalur Kuto OSIS, atau mungkin ada yang juga dari jalur prestasi internasional maupun nasional. Boleh teman-teman sampaikan juga nih di kolom chat, kira-kira teman-teman dari jalur apa aja nih? Oke, yuk boleh nih ramaikan juga kolom chatnya, kan dibagi-bagi di hari Minggu ini, teman-teman keren banget menyempatkan waktunya, yang lain itu liburan, tapi teman-teman bisa nih berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga ini bisa mengawali teman-teman untuk bisa memudahkan nanti mendapatkan beasiswa selama menjadi mahasiswa IPB. Dan nanti kita akan disampaikan juga teman-teman, di IPB itu banyak banget beasiswa yang memang bisa teman-teman ambil, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, karena teman-teman bisa apply beasiswa apapun itu. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa sharing juga nih nanti ke teman-teman yang lainnya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Oke, ternyata banyak banget ya dari teman-teman yang join di sini, ada yang dari SNBP, ada yang dari PIN. Oke, ternyata banyak juga nih. Semoga ini bisa menjadi pengantar teman-teman ya, yang memang dapat rezeki di awal mendapatkan perguruan tinggi, ini bisa lebih semangat, karena teman-teman dapatkan kesempatan lebih nih, untuk mendapatkan informasi atau beasiswa yang lainnya. Oke, mungkin saya pengen ngundang satu ini ya, peserta kali ya, mungkin boleh sharing-sharing apa sih harapan teman-teman untuk bisa ikut kegiatan hari ini. Mungkin di sini ada saudara Amir. Halo Amir. Halo Kak, Oke, boleh nih perkenalan Amir dari jurusan apa, dari daerah mana, dan mungkin boleh sharing juga nih, apa sih harapan Amir ikut dari kegiatan hari ini? perkenalkan nama saya Amer Saiful Fatah dari Magetan, Jawa Timur. Jalur saya adalah agrobisnis dan ikut jalur SNBP. Harapan saya mengikuti jalur Zoom ini adalah untuk mendapatkan informasi untuk mengikuti kompetisi beasiswa agar lebih punya persiapan, Kak. Oke, tapi Amir sebelumnya udah tahu belum nih, beasiswa apa yang mungkin bisa Amir apply, atau emang pengen tahu di kegiatan hari ini? Mau tahu dulu, Kak. Oke, terima kasih Amir atas sharing-sharingnya. Semoga pertanyaan atau target-target Amir untuk mengetahui beasiswa bisa terjawab melalui Zoom hari ini. Terima kasih Amir. Nah mungkin boleh sampaikan juga nih teman-teman di kolom chat, apa sih harapan teman-teman ikut Zoom pada pagi hari ini? Boleh share ya, biar kita tahu nih harapan-harapan teman-teman, nanti bisa kita siapkan juga, bisa kita mungkin bisa kita jawab juga nanti oleh narasumber-narasumber kita untuk menjawab pertanyaan atau keresahan-keresahan dari teman-teman. Boleh sampaikan juga di kolom chat apa nih harapan teman-teman untuk mengikuti Zoom beasiswa ini. Oke, ada yang baru biar tahu info-info. Oke, mantap banget. Mungkin boleh juga nih teman-teman sampaikan nih. Karena kalau teman-teman tahu juga, di IPB itu banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman ambil, yang memang kalau mungkin teman-teman kemarin daftar menjadi penerima KIP ya, itu ada beberapa teman-teman yang nggak daftar tapi menjadi rekomendasi. Karena memang IPB itu memiliki kerjasama yang banyak nih kepada beasiswa-beasiswa ataupun mitra-mitra yang memberi beasiswa. Nah, harapannya juga teman-teman yang hadir di sini semua, nanti selama menjadi mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa apapun itu. Nggak terbatas dari KIPK, atau mungkin nanti di sini ada yang rekan saya juga yang akan sharing-sharing ya teman-teman. Buat teman-teman yang berasal dari Jawa Barat, bisa tahu informasi beasiswa tentang Jabar Future Leader Scholarship. Atau teman-teman yang dari Jakarta, ada beasiswa KJMU, atau juga teman-teman dari Kabupaten Bogor, ada beasiswa Pancakarsa, atau berbagai beasiswa lain yang bisa teman-teman apply. Nah, itu sedikit banyaknya teman-teman beasiswa yang memang bisa teman-teman apply di tingkat pertama. Nah, jadi nanti setelah ada sosialisasi beasiswa, teman-teman akan mendapatkan informasi, sharing-sharing dari pengalaman sebagai penerima beasiswa, biar teman-teman ada gambaran nih, gimana sih persiapan yang harus teman-teman lakukan
persiapkan atau persiapkan yang harus teman-teman persiapkan berkas-berkasnya untuk bisa mendapatkan beasiswa kayak gitu. Oke, saya baca ya teman-teman, di sini harapannya banyak banget nih dan saya menarik banget berbagai harapan dari teman-teman. Semoga ada nih dari Kaila Nur Cahya. Harapannya bisa mendapatkan informasi mengenai beasiswa yang bisa di-apply saat semester 1. Ada juga harapannya bisa dapat informasi beasiswa di IPB dan dapat pengarahan serta bimbingannya untuk lolos. Nah, banyak banget ya. Semoga doa dari teman-teman, target dari teman-teman nanti bisa menjadi terwujud dengan adanya teman-teman bergabung di Zoom kali ini. Nah, karena sudah memasuki pukul 8:23 juga, teman-teman, kita akan mulai beralih ke agenda berikutnya, yaitu sosialisasi terkait beasiswa di IPB 2023 bagi mahasiswa tingkat pertama. Nah, pada pagi hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, teman-teman. Jadi beliau ini sebagai salah satu PIC beasiswa di IPB, khususnya di Direktorat Kemahasiswaan, yang akan sharing-sharing kepada teman-teman nih terkait ketentuan, tata cara pendaftaran, atau informasi-informasi lainnya dari beasiswa-beasiswa yang ada di IPB. Nah, jadi mungkin sedikit banyaknya saya akan sampaikan juga. Beliau bernama Kak Munawaroh. Nah, yang biasa saya sebut Mbak Munawaroh. Nah, Mbak Munawaroh ini sebagai salah satu PIC beasiswa di IPB yang memang bisa dibilang mengelola juga nih teman-teman beasiswa-beasiswa yang ada di IPB. Nah, beliau juga kebetulan sebagai alumni bidik misi juga di IPB yang memang sampai saat ini juga beliau yang memang memegang beasiswa KIPK. Mungkin barangkali dari teman-teman kemarin yang sempat mendaftar beasiswa KIPK dan mendapatkan wawancara dengan beliau, nah itu beliau salah satu yang mengelola juga. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya panggil nih narasumber kita, ada Mbak Munawaroh. Halo Mbak, apakah sudah bergabung? Ya, halo Oman. Oke. Suaraku kedengaran? Suaranya terdengar dengan jelas. Gimana nih kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, kayak semangat banget nih pagi ini ya Mbak, mau ketemu teman-teman. Bener semangatnya anak 60 nular nih kayaknya. Oke, dari Mbak Mun sendiri apa nih Mbak harapannya buat teman-teman 60? Harapannya sih teman-teman ini ya, semoga tetap semangat di beasiswa apapun itu nanti dapat beasiswa yang KIP atau non KIP itu tetap rezekinya teman-teman silahkan dimanfaatkan dengan baik teman-teman gitu. Terus harapannya sih bisa bertemu dengan teman-teman langsung di IPB Oman kayak gitu secara offline gitu. Jadi teman-teman silahkan berjuang terus menanti sampai nanti bulan Agustus bisa ke Bogor dan bisa ketemu secara offline. Amin. Oke, betul banget ya teman-teman. Harapannya teman-teman nanti kita bisa ketemu offline. Apapun beasiswa yang didapat ya Mbak, nanti yang pasti bisa ketemu Mbak Mun juga. Oke, tanpa lama-lama lagi, mungkin karena sudah waktu saat ini juga, saya persilakan Mbak Mun untuk menyampaikan sosialisasi beasiswa 2023 untuk mahasiswa tingkat pertama. Kepada Mbak Mun, layar dan waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Oman. Mita boleh minta tolong share screen materinya. Oke. Teman-teman, semoga sehat semuanya ya di sini. Boleh di Mita. Oke teman-teman, izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, happy weekend. Weekend yang kesekian teman-teman menghitung minggu-minggu ya buat teman-teman nanti akhirnya ke IPB, tepatnya IPB di Dramaga maupun di Bogor Kota kayak gitu. Detik-detik menyandang status mahasiswa nih yang dulunya siswa sekarang jadi mahasiswa teman-teman. Jadi ayo kita belajar bersama, kita coba untuk melangkah bersama, raih mimpinya teman-teman bareng-bareng bersama dengan IPB kayak gitu teman-teman. Di sini mungkin ada ya teman-teman beberapa yang sudah mengikuti sosialisasi KIP kuliah ya, atau ikut seleksinya malah, tapi belum rezekinya lolos, atau mungkin belum ikut seleksinya sama sekali gitu. Karena mau nyoba beasiswa yang lain, itu boleh semuanya teman-teman.
ikut acara ini, karena emang acara ini diperuntukkan untuk teman-teman yang belum apply beasiswa sama sekali, belum atau kemarin udah apply tapi ada yang ditolak. Kita coba dampingi ya teman-teman untuk tahu beasiswa mana sih yang cocok buat teman-teman. Kita tidak menjanjikan diterima teman-teman, tapi kita kan ikhtiar dulu ya, kita dampingi bareng-bareng, walaupun pembukaannya masih nanti di September atau di Agustus, kita prepare-nya dari sekarang, nanti biar maksimal gitu ya. Setelah sudah disiapkan secara maksimal, ya nanti hasil akhirnya kita tinggal berdoa minta restu orang tua juga kayak gitu. Nah, di sini izin menyampaikan sedikit teman-teman terkait manajemen beasiswa di IPB kayak gitu. Nanti ada infonya global nih teman-teman, dari info yang beasiswanya ada di IPB itu ada apa aja sih, sampai nanti kita spesifikkan ke beasiswa yang untuk teman-teman tingkat 1. Gitu. Oke, boleh lanjut kita. Oke, kita kenalan dulu ya teman-teman. Untuk beasiswa di IPB itu siapa sih yang mengelola gitu kan? Direktorat mana sih yang mengelola? Nah, nanti kita kenalan. Boleh next lagi. Nah, di IPB itu untuk beasiswa pengelolaannya dikelola oleh Ditmawa teman-teman. Ditmawa itu adalah singkatan dari Direktorat Kemahasiswaan IPB. Nah, seringnya sih biar pendek aja disebutnya Ditmawa, tapi nama panjangnya adalah Direktorat Kemahasiswaan. Jadi mengurus semua hal tentang kemahasiswaan, mulai dari nanti MPKMB-nya atau ospeknya lah kalau di IPB ya. Terus nanti ada talent mapping, kemudian ada 7 juga. Kemudian ada pembinaan karakter-karakter yang lain. Terus kalau udah masuk jadi mahasiswa nanti ada pembinaan secara prestasinya juga. Kemudian ada juga pendampingan yang ini beasiswa juga teman-teman, sampai nanti akhirnya ada pendampingan karir juga. Jadi semuanya terkelompok di Ditmawa ini. Nah, ini salah satunya adalah yang mengelola beasiswa. Oke, boleh lanjut lagi, Mita. Nah, teman-teman di sini saya coba rekap ya. Ini yang selalu disampaikan sih Pak Rektor. Satu slide ini selalu disampaikan dimanapun. Kalau beasiswa di IPB itu ada banyak gitu. Tapi kan banyaknya berapa nih? Nah, kita coba gambarkan nih teman-teman. 2019 sampai 2022 itu donaturnya ada 63 donatur, salah satunya yaitu KIP kuliah. Berarti kan ada 62 lain nih yang teman-teman bisa apply. Misalkan sudah mencoba KIP ditolak atau belum mencoba sama sekali, berarti masih ada 63 yang bisa coba di daftar. Nah, penerimanya juga tiap tahun fluktuatif ya teman-teman, pernah sampai 12.000 juga, pernah juga terakhir sih 8.700 teman-teman, karena kondisi COVID nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Semua donatur pasti mengurangi penerimanya, mengurangi secara jumlah tapi menambah secara rupiahnya, sehingga rupiahnya kalau teman-teman lihat paling bawah ini adalah jumlah dana yang disalurkan sampai 118 miliar. Di antara tahun yang lain ini paling tinggi, karena tadi walaupun penerimanya dikurangi tapi rupiahnya ditambah. Oke, boleh next lagi Mbak. Nah, kan ada 63 donatur nih, mana sih yang bisa untuk teman-teman tingkat 1 gitu kan. Terus kategorinya tuh ada apa aja sih beasiswa di IPB, biar tahu nih, oh orang tua saya tuh kerjanya ini, kayaknya masuknya ke sini. Oh kayaknya saya cocoknya prestasi deh, karena buat nambahin aja nih uang jajan gitu misalkan. Atau saya yang tidak mampu, kayaknya berarti harus yang mana. Nah, penting banget buat teman-teman tahu dulu kategori teman-teman itu kira-kira masuknya di beasiswa yang apa. Kalau di IPB kita bagi teman-teman klasterisasinya itu ada beasiswa prestasi, kemudian beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu, kemudian ada yang double minta prestasi dan tidak mampu. Di sini kalau prestasi ada 16% teman-teman. Memang nggak banyak, tapi terbanyak kedua lah setelah beasiswa yang tidak mampu. Kalau yang beasiswa tidak mampu itu 79%, karena memang ada komponen yang KIP kuliah yang memang mensyaratkan tidak mampu ya teman-teman. Jadi persyaratan ini membuat beasiswa KIP kuliah ini masuk ke kategori beasiswa yang tidak mampu. Standarnya sih SKTM atau DTKS, kemudian juga desil ya, harus terdaftar di Kementerian Sosial. Kalau yang paling bawah, yang hijau ini teman-teman yang beasiswa prestasi dan tidak mampu, ini biasanya minta syarat yang tidak hanya tidak mampu, tapi harus ada syarat, misalkan punya sertifikat lomba atau apa kayak gitu. Dan tapi tetap minta SKTM juga. Bedanya sama kalau yang prestasi tadi, beasiswa prestasi berarti nggak minta SKTM sama sekali, dia beneran dari sertifikat lomba, atau mungkin kalau nggak punya lomba, nilai rapotnya nih di SMA rata-rata misalkan harus 80 ke atas kayak gitu. Nah, lebih ke situ kalau yang prestasi. Terus kemarin kan sempat COVID ya teman-teman. Jadi di IPB pun ibaratnya membuat satu beasiswa namanya emergency scholarship, ini untuk teman-teman yang terdampak COVID.
syaratnya terdampak COVID. Jadi tidak melihat ketidakmampuan atau tidak, asalkan terdampak COVID. Kemarin dibantu pas selama masa COVID. Kayak gitu. Tahun ini tidak ada karena berharap COVID-nya tidak ada, teman-teman. Jadi beasiswa ini sementara tahun ini 2023 tidak ada. Oke, boleh next lagi. Nah, kita akan jabarin ya teman-teman, beasiswa prestasi itu donaturnya mana aja sih, kayak gitu kan, perlu spesifik tahu pasti kan, biar kenalannya lebih ini ya teman-teman, biar kenalannya lebih dalam kayak gitu. Nah, di sini 16% tadi yang tersebar ke 1.370 mahasiswa, ini tuh menyebar di beasiswa afirmasi, ada beasiswa Tanoto, terus ada rumah kepemimpinan PPS DMS. Ini biasanya buat anak-anak yang prestasinya adalah aktivis, teman-teman, yang rumah kepemimpinan. Ada kata-kata kepemimpinan ya. Yang kayaknya teman-teman OSIS cocok nih di sini. Terus ada yang beasiswa PT Musi Hutan Persada. Kemudian ada Tokopedia, beasiswa unggulan. Ini juga dari Kemendikbud dan syaratnya prestasi, jadi nggak ada SKTM. Kemudian ada beasiswa BPI, beasiswa Pendidikan Indonesia. Terus yang ke-8 beasiswa Bank Indonesia yang unggulan. Jadi Bank Indonesia itu mereka ngasih 2 kategori beasiswa, teman-teman. Ada yang unggulan, ada yang prestasi kayak gitu. Mohon maaf, apa yang Bank Indonesia ini unggulan ini adalah yang syaratnya prestasi, karena ada unggulan yang non prestasi. Yang unggulannya jadi masih minta SKTM. Terus yang terakhir itu ada beasiswa hunian University Resort. Ini kenapa masuk ke prestasi? Karena mensyaratkan IPK-nya harus 3,5 untuk bisa mendaftar beasiswa ini. Itu dan punya track record untuk kewirausahaan. Itu salah satu syaratnya. Boleh next lagi, kita lanjut. Setelah beasiswa prestasi, ini ada beasiswa yang untuk mahasiswa tidak mampu. Ini paling banyak, teman-teman, 79% sendiri di IPB, dan sudah tersebar ke 6.893 mahasiswa. Ini salah satunya ada KIP kuliah ya, kalau teman-teman lihat. Tapi masih ada yang lainnya nih, yang sebenarnya bisa di-apply juga oleh teman-teman yang masuk di kategori mahasiswa tidak mampu. Oke, boleh next lagi, Amita, karena cukup banyak ini, nanti kita share materinya. Oke, yang selanjutnya itu yang 5%, teman-teman. 5% tersebar ke 570 mahasiswa untuk beasiswa prestasi dan tidak mampu. Ini banyak rata-rata dari swasta, karena memang penerimanya nih, misalkan teman-teman kalau lihat misalkan Ion 1% Foundation, penerimanya itu kayak setiap tahun hanya 10. Jadi walaupun persentasenya kecil, tapi sebaran donaturnya banyak karena kuotanya sedikit-sedikit gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman menjadi alternatif, bisa didaftar juga beasiswanya, mulai dari ada Jabar Leader, kemudian ada beasiswa ISI, kemudian ada BNI Syariah, Cipta, banyak lah, ada DBM, kemudian di Anmar juga, terus ada Sugar Good Foundation, kemudian ada Mitsubishi, Patrabon juga ada, kolaborasi dengan IPB. Oke, boleh next dulu kan. Oke, masih lanjut lagi teman-teman di kategori beasiswa. Tadi kan udah nih kategorinya, ada yang mampu, bisa prestasi, beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu, terus gabungan ya antara prestasi dan tidak mampu. Sekarang kalau berdasarkan sumber dananya nih teman-teman, ada beasiswa yang sumber dananya dari APBN atau pemerintah pusat. Terus ada yang APBD. APBD itu berarti dari pemerintah daerah. Contohnya ada yang KJMU, JFLS, Pancakarsa, Bogor, kayak gitu. Terus alumni itu walaupun ada alumni IPB yang YAPI, tapi alumni angkatan lain tuh bikin sendiri juga teman-teman, kayak alumni Arga Citra 23, alumni PIN, terus ada alumni FAPET juga, alumni FIK gitu. Jadi bikin sendiri juga, jadi banyak gitu pilihannya. Terus yang terakhir itu yang yayasan swasta atau BUMN. Ini yang tadi tersebar ke BUMN atau swasta atau bank-bank yang memberikan beasiswa juga kayak gitu. Oke, boleh next lagi Kak Mita. Nah, ini untuk beasiswa IPB. Tipsnya nih teman-teman, harus kenalin dulu biar teman-teman tidak menghabiskan tenaga atau waktu untuk kayak di-apply semua beasiswa kayak gitu, yang nanti takutnya malah kualitas berkasnya teman-teman itu nggak bagus, karena ya kebanyakan apply beasiswa terus malah nggak bagus. Jangan kayak gitu. Saya adalah silahkan amati dulu karakter beasiswanya itu. Teman-teman tuh pengennya beasiswa, butuhnya tuh beasiswa yang apa? Yang full 4 tahun, yang pengen jangka aja. Nah, silahkan teman-teman
pilih dulu gitu kan, pengennya mau yang seperti apa. Kemudian kenalin dulu juga syarat khusus, karena beberapa beasiswa ada yang ikatan dinas nih. Ikatan dinas artinya yang setelah teman-teman lulus harus kerja di sana. Kira-kira teman-teman berkenan nggak ya kerja di situ gitu. Misalkan contohnya tadi ada PT Musi Hutan dan dia mensyaratkan ikatan dinas di sana di daerah Sumatera kayak gitu. Nah, apakah teman-teman mau nih nanti setelah lulus akan di situ. Kalau teman-teman punya cita-cita yang kayak pengen S2 Mbak, pengen fast track, nah berarti kan nggak langsung kerja. Jadi jangan ngambil beasiswa yang seperti itu. Nah, silakan teman-teman berstrategi. Terus kenalin juga hak kewajibannya. Kalau haknya nih teman-teman kan misalkan dapat UKT, living cost, pendampingan dan sebagainya. Tapi kewajibannya berat ya kayaknya ya, atau nggak mampu saya gitu, juga jangan diambil kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yakin, oke, saya akan ngambil ini dan saya akan kewajibannya akan saya penuhi, saya akan berusaha untuk memenuhi kewajiban, silakan ambil beasiswa itu kayak gitu. Terus yang terakhir ini pasti pertimbangan paling awal banget yaitu komponen beasiswanya, apakah ngasih UKT, ngasih living cost atau salah satu, atau plus ada yang hunian atau yang program pendampingan kayak gitu. Terus yang UKT juga apakah full funded atau hanya bantuan biaya pendidikan. Jadi memberikannya tidak full sebesar UKT teman-teman. Nah, ini penting banget. Jadi teman-teman harus tahu dulu karakteristiknya, terus yang cocok dengan teman-teman, yang teman-teman inginkan, silakan di-apply yang itu. Jangan semuanya dicoba, karena ya itu tadi tawarannya menghabiskan tenaganya tuh. Next dulu. Setelah udah tahu nih ya teman-teman karakteristik beasiswanya apa aja kayak tadi. Nah, sebenarnya manfaatnya dari beasiswa apa sih gitu? Pasti buat membantu sih, membantu teman-teman yang menerimanya kan jelas. Tapi membantunya pasti dalam hal ini bukan hanya sekedar membantu teman-teman. Setiap donatur memberikan bantuan itu adalah sifatnya investasi pendidikan yang berharap teman-teman itu bisa meningkatkan prestasi. Jadi kalau udah dapat beasiswa, ya timbal baliknya teman-teman harus belajar biar minimal IPK-nya lah bagus kayak gitu. Atau kalau IPK-nya teman-teman pas-pasan, ya udah yang ditingkatkan apa nih? Misalkan prestasi non akademiknya, boleh sering ikut perlombaan atau ikut ajang-ajang kegiatan di dalam kampus di IPB, terus ikutin kejuaraan juga yang di luar IPB maupun yang di internal IPB kayak gitu. Terus kalau beasiswanya sudah diterima, terus dapatnya kebetulan yang paket lengkap dan selama 4 tahun, nah pasti itu kan juga meringankan orang tua juga ya teman-teman. Jadi tidak ibaratnya nggak terbebani dengan biaya pendidikan yang khawatirnya juga teman-teman tidak sendiri di rumah yang perlu biaya, tapi misalkan ada adik yang perlu biaya pendidikan juga. Terus, nah beberapa beasiswa kan tadi ada pembinaan kan ya teman-teman, itu bisa mengasah soft skill sama hard skill-nya teman-teman juga sebagai penerima beasiswa. Beberapa donatur pembinaannya nggak cuma IPB loh teman-teman, jadi pembinaannya nasional. Nanti teman-teman akan ketemu dengan penerima beasiswa yang di luar IPB juga. Akhirnya di situ punya teman baru, punya link baru yang di luar IPB, kemudian punya channel-channel ya silaturahmi baru lah ibaratnya teman-teman, yang pasti silaturahmi itu kalau teman-teman jaga bermanfaatnya nggak cuma di selama kuliah, nggak selama menerima beasiswa doang, tapi nanti lulus pun pasti akan masih menjadi ibaratnya hubungan baik juga, dan nanti kedepannya pasti bisa, kita nggak tahu ya teman-teman, bisa membantu apa nih silaturahminya. Terus pasti kalau ada pelatihan meningkatkan kapabilitas teman-teman mahasiswa juga yang menerima kayak gitu. Terus ada beasiswa yang aslinya tuh untuk tugas akhir teman-teman. Jadi ngajuinnya pakai proposal penelitian kayak gitu kalau yang tingkat akhir. Terus nanti dari proposalnya akan dilihat anggarannya. Nah, harapannya sih dengan dibantu bisa lulusnya tepat waktu. Kalau S1 atau D4 berarti harus lulus 4 tahun di semester 8 maksimal ya teman-teman. Lebih cepat itu lebih baik. Terus kalau yang D3 masih ada yang D3 nih, nah itu 6 semester kayak gitu, atau 3 tahun. Terus yang paling terakhir manfaatnya pasti tadi investasi pendidikan, yang berharap sih dengan beasiswa ini, dengan investasi dari beasiswa ini, teman-teman bisa menebarkan minimal lah memberi timbal balik, ngasih beasiswa ke yang adik berikutnya, atau kalau enggak bisa memberikan akses informasi kayak gitu untuk adik ini bisa dapat beasiswa yang sama dengan teman-teman. Jadi makin banyak yang dapat beasiswa, makin banyak yang yakin untuk berkuliah, pasti makin banyak untuk mengembangkan kapasitas dirinya di perkuliahan. Next dulu Kamita.
Oke, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman sudah resmi, ini kan belum resmi ya, jadi penerima, jadi mahasiswa IPB, jadi masih mahasiswa baru calon karena belum di ospek. Nanti kalau udah resmi, semua beasiswa itu pendaftarannya adalah di studentportal.ipb.ac.id. Ini ada alamat websitenya, nanti ada aplikasinya juga teman-teman. Jadi nggak hanya bisa PC atau di laptop, tapi juga bisa buka di HP gitu. Jadi sekarang HP itu nggak cuma medsos yang buat hiburan aja, tapi juga bisa loh buat daftar beasiswa gitu, saking mudahnya kayak gitu. Jadi nanti akan terpusat di sistem student portal. Kalau nanti teman-teman sudah masuk resmi ya, jadi mahasiswa IPB, nanti akan ada akses ini. Biasanya sih kalau udah bayar UKT langsung sih teman-teman bisa akses. Nanti bisa sih kalau iseng-iseng mau coba, silakan teman-teman kalau udah yang jalur SNBP yang sudah bayarkan KTS dapat akses email APPS biasanya akan bisa buka juga sistemnya. Nah, nanti di sini boleh next kami nanti kalau masuk ke sistem student portalnya teman-teman di situ tuh ada menu banyak banget dari mulai akademik maupun non akademik yang salah satunya adalah kemahasiswaan. Boleh next lagi, nanti di menu kemahasiswaan tentunya tidak hanya beasiswa sih teman-teman, ada menu yang kegiatan juga, kegiatan MBKM atau aktivitas lainnya, salah satunya sih beasiswa. Nah ini nanti pendaftaran beasiswanya teman-teman bisa lihat saat itu tuh ada beasiswa apa aja sih yang buka, deadline-nya kapan. Nah daftarnya tuh di sini, gitu. Di student portal tinggal klik detail, boleh next lagi, nanti klik detail di situ masukin dokumen-dokumen yang diminta kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke langkah-langkah untuk dapat beasiswa itu gimana ya teman-teman. Ada 3 yang saya kuningin nih teman-teman, karena ini faktor yang menurut saya paling penting banget ketika mendaftar beasiswa. Pertama dari diri sendiri teman-teman. Kalian yakin dulu oke, saya ngambil IPB terus perlu bantuan beasiswa nggak sih? Atau kalian teman-teman kayaknya nggak beasiswa di Bacem, pengennya pembinaan misalkan, atau pengennya ujian aja di Mbak perlunya kayak gitu misalkan. Itu juga silakan dari teman-teman dulu diyakinkan apakah kiranya perlu gitu kan mendaftar beasiswa yang katanya paling cost kayak gitu. Silahkan dikenali dulu dari diri teman-teman. Terus yang kedua itu pasti tadi kan dimulai dari niat ya. Terus harus berdoa juga, itu penting. Terus tuh dari orang tua itu juga penting banget. Jadi coba deh bilang ke ayah atau ibu kayak ya Bu, aku mau daftar nih beasiswa di IPB kayak gitu. Doain ya kayak gitu. Walaupun mungkin ayah sama ibunya teman-teman tidak secara detail ya, tidak secara detail tahu beasiswa apa sih yang dimaksud gitu, tapi minimal teman-teman ngabarin terus minta restu nanti biar didoain sama orang tua, karena biasanya doa orang tua jalur langit teman-teman kayak gitu. Terus yang berikutnya itu harus jujur, jadi dokumen yang teman-teman apply kan itu harus jujur. Kalau seleksi beasiswa itu sebenarnya tidak ada secara paten kriteria yang harus seperti apa. Ini jujur aja teman-teman, kondisi secara real. Sampaikan aja nanti dari penyeleksi yang akan memutuskan. Tadi kalau memang teman-teman layak menyampaikan datanya dengan jujur, pasti lolos kok kayak gitu. Nah ini silakan nanti teman-teman diperlukan lagi gitu kan, beasiswa apa yang kira-kira kan teman-teman apply, perlunya yang hunian aja kah, atau yang paket lengkap tadi UKT sama living cost, atau yang misalkan pembinaan aja Mbak kayak gitu, atau silahkan teman-teman butuh yang apa. Terus yang kuning yang terakhir adalah daftar. Kalau butuh beasiswa, tahu ada beasiswa, enggak daftar, kemungkinannya kecil teman-teman, bahkan mungkin enggak ada kemungkinan. Harus daftar dulu biar bisa diseleksi dan akhirnya lolos kayak gitu. Sebenarnya berharapnya yang daftar adalah diri sendiri ya, tapi beberapa karena ya kita tahu lah teman-teman banyak orang baik, kadang tuh ada yang mendaftarkannya orang lain, jadi daftar tapi dalam konteks ini adalah yang merekomendasikannya orang lain atau yang mendaftarkan orang lain karena mungkin anak ini adalah kurang aktif atau apa sebagainya. Nah harapannya sih teman-teman yang join di sini ada 100-an nih yang join, ayo aktif yuk gitu, kita daftar beasiswa, cek dulu kenali yang kita daftar beasiswa yang teman-teman sudah incer kayak. Terus kita ke atas dulu yang identifikasi target beasiswa yang akan didaftar. Nah ini penting juga teman-teman, tadi dicek dulu beasiswanya beasiswa apa nih, pemerintah pusat, apa daerah, atau pengennya yang gampang aja Mbak. Biasanya yang gampang beasiswa yang peluangnya kecil teman-teman, karena kan ya gampang banyak yang apply kayak gitu. Nah silahkan teman-teman kira-kira masuk yang mana, dikenali dulu, diidentifikasi dulu kayak gitu beasiswanya. Terus bikin prioritas, kalau udah tahu beasiswanya apa,
Mbak, kayaknya aku nggak satu deh beasiswanya, ada banyak yang udah daftar, banyak kelas misalkan 5 gitu kan. Bikin prioritas pertama, tapi yang mau jadi prioritas pertama itu beasiswa apa nih teman-teman buat IPB, karena ada yang bisa di semester 1 kan, ada yang bisa di semester 2 atau semester 3 atau di semester 4, 5 dan sebagainya. Mungkin teman-teman akan makanya aku nyoba yang ngasihnya setahun doang di tingkat 1, habis itu yang tingkat 2 kan. Tingkat 2 berarti kan semester 3, berarti aku akan oke. Cek kedengeran nggak aman? Aman, oke. Oke teman-teman, aku ulangi lagi ya yang bagian prioritas tadi, bikin prioritas misalkan ada 5 yang jadi target teman-teman semester 1, beasiswanya itu hanya memberikan 1 tahun, berarti kan nanti tingkat 2 harus daftar lagi. Bikin prioritas berarti yang harus didaftar pertama adalah yang untuk beasiswa di tingkat pertama, sambil nyiapin nanti kalau udah pengumuman dan lolos nyiapin yang buat tingkat 2 kayak gitu. Tingkat 2 ternyata dapatnya 2 tahun Mbak, berarti oke, berarti aman tuh tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 beasiswa semester 7 juga ada teman-teman. Nah, itu silahkan di apply juga, nah bikin prioritas kayak gitu teman-teman. Terus pelajari persyaratannya, terus disiapin dokumennya dengan baik juga. Kepo-kepo lah di websitenya atau di medsosnya, karena sekarang tuh udah banyak banget juga yang sharing, setiap donatur tuh udah gencar juga. Maksudnya nggak ada tuh info beasiswa yang diumpet-umpetin tuh nggak ada itu. Pasti udah di share di websitenya atau di media sosialnya kayak gitu. Nah itu dikepoin dengan dibaca kayak gitu kan. Habis itu tambahannya teman-teman harus sharing nih sama penerima sebelumnya, karena penerima sebelumnya pasti sudah melewati tahapan pendaftaran itu kan. Nah itu biasanya ngasih tipsnya lebih akurat nih teman-teman, apa sih yang harus, apa yang jangan, jadi apa sih dudannya tuh kalau pas daftar beasiswa ini apa gitu. Nah itu perlu banget sharing dengan penerima yang sebelumnya, karena rata-rata beasiswa tuh tiap tahun buka terus teman-teman, jadi ngulang pembukaannya terus gitu setiap tahun dengan orang yang baru lagi, jadi penerima sebelumnya pasti ada dan bisa sharing bareng teman-teman yang baru mau daftar gitu. Nah, ini penting banget, setiap beasiswa itu pasti perlu diperjuangkan teman-teman dan dipersiapkan kayak gitu. Pengorbanan untuk mendapatkannya, mungkin kalau sekarang udah ada student portal ya teman-teman, jadi kalau kata anak-anak yang mahasiswa yang kakak kelas kalian yang sekarang karena udah di student portal relatif lebih mudah, tanda tangan apapun juga bisa didesain kayak gitu teman-teman. Nah, kalau sebelum-sebelumnya yang belum pakai sistem harus beneran ke departemen atau ke fakultas untuk minta surat rekomendasi yang kayak harus nunggu selama nunggu 3 hari baru jadi, atau kadang seminggu karena mungkin yang tanda tangan tidak di tempat ya. Kalau sekarang sudah diperbolehkan pakai dokumen yang tanda tangan digital gitu, jadi mudah kayak gitu, mudah untuk minta dokumen-dokumen yang diperlukan ke departemen atau fakultas. Tinggal niatnya teman-teman, karena biasanya dipermudah malah niatnya kita nih jadi males nih mendaftar, karena pasti nanti gampang bisa minta gitu. Nah jangan sampai kayak gitu teman-teman. Oke, Mita boleh share lagi? Oke, sambil ini ya mungkin sambil Mitanya ini. Nah, di IPB sendiri teman-teman, karena ada 63 donatur yang tiap tahun tuh selalu buka kan, selalu buka beasiswa. Kita tuh sampai bikinin namanya kalender beasiswa IPB gitu. Di IPB tuh nggak cuma kalender akademik teman-teman, ada kalender akademik kan, kalender akademik IPB. Tapi ada lagi kalender beasiswa IPB kayak gitu. Nanti mungkin akan nambah kalender yang lainnya gitu teman-teman. Tapi sementara ini yang bakal saya share ke teman-teman adalah kalender beasiswa IPB. Boleh next lagi Kak Mita. Nah, kalender beasiswa ini ulang teman-teman, kalau teman-teman lihat kecil ya. Nanti boleh diakses di linknya ini teman-teman, di IPB University /kalender strip beasiswa strip 2023. Kita selalu update tiap tahun kalendernya. Kalau teman-teman nanya, Mbak itu kalender 2023 kok udah terbit? Padahal kan belum buka kayak gitu. Nah, ini basic kalender tahun 2023 adalah tahun 2022 teman-teman. Jadi kita menyebutkan ini di sini bulannya ya teman-teman. Ini tuh 1 Januari bukan tanggal 1, bulan Januari bukan 1, itu maksudnya bulan pertama Januari, Februari bulan kedua. Nah, yang akan buka di Januari itu apa aja, Februari apa aja, ini berdasarkan pengalaman tahun lalu. Ini mungkin akan berubah teman-teman di tahun 2023 atau mungkin masih sama, tapi ini sebagai kayak gambaran aja, estimasi buat teman-teman. Kalau setiap bulan tuh sebenarnya kalau disatukan ini loh banyak loh, tiap bulan tuh buka ya, cuman kan kriteria mana nih yang teman-teman bisa masuk kayak gitu. Nah nanti bisa
kepo-kepoin, boleh dibaca-baca. Kalau persyaratan di sini adalah persyaratan umum teman-teman yang biasanya diminta kayak gitu. Tidak semuanya minta ini atau mungkin ada yang mintanya lebih dari ini, tapi ini yang paling umum diminta dari semua beasiswa gitu. Terus boleh next lagi kami tanya. Karena ini udah masuk nih ke beasiswa, tadi kan udah 63 ya teman-teman, udah ada kalendernya, kita kerucutin nih sekarang. Yang bisa untuk tingkat 1 berarti yang mana Mbak? Nah, kita coba petakan nih teman-teman yang bisa untuk teman-teman tingkat 1. Yang pertama, otomatis beasiswa KJMU. Nah, terus ada beasiswa JFLS, nanti lengkapnya aku jelasin setelah ini ya teman-teman. Ini saya sebutin dulu. Ada KJMU, JFLS, Jabar Future Leader, Scholarship, terus ada beasiswa YAPI, beasiswa Pancakarsa, kemudian beasiswa Pemkot Bogor. Ini udah mulai ada nama-nama daerahnya nih, kayaknya anak-anak Bogor nih udah mulai ini nih terpanggil ya. Terus ada Pemkot Batam, kemudian ada beasiswa UPZ Al-Huriyah. UPZ itu unit pengelola zakat teman-teman di Al-Huriyah masjidnya IPB. Terus ini yang paling terakhir sebenarnya harapannya cicilan UKT dan penurunan UKT, harapannya sih teman-teman dapat beasiswa aja sih gitu, tidak sampai cicilan atau penurunan kayak gitu. Itu boleh next kita akan detailkan ya teman-teman per beasiswanya. Nah, di sini kita akan bahas dulu beasiswa KJMU. KJM itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, beasiswanya ini dari Pemprov DKI Jakarta ya teman-teman. Jadi otomatis syarat penerimanya adalah yang mempunyai KTP sama KK Jakarta kayak gitu. Terus syarat khususnya tentu saja ya harus lulus dari SMA, terus masuk di perguruan tinggi, dalam hal ini berarti masuk IPB ya teman-teman. Terus ada kata-kata terakhir nih, pengajuan paling lama pada semester 2. Jadi semester 1 nih bisa ngajuin, tapi kalau semester 1 kelewat, nanti sebenarnya bisa ngajuin di semester 2, tapi kalau udah semester 3 tidak bisa mengajukan kayak gitu teman-teman. Jadi masih ada kayak jeda sih sebetulnya. Ada waktu panjang untuk mendaftarkan gitu. Nah, boleh next lagi Kamita. Nah, nanti kalau di KJMU teman-teman dapatnya itu 9 juta. 9 juta ini diberikannya langsung ke mahasiswa kayak gitu. Silahkan diperuntukkan untuk UKT mungkin, atau kalau ada lebih untuk biaya hidup kayak gitu. Nanti ini timeline sedang berjalan ya teman-teman. Kalau teman-teman terlewat di tahap 1 ini, nanti boleh mendaftar yang di tahap 2, biasanya di Agustus September kayak gitu. Ini info lebih lanjutnya, nanti teman-teman boleh WA atau ke websitenya. Nah, nanti di sini juga ada Kak Dinda sama Kak Arianti yang penerima KJMU, sudah menerima KJMU, sudah merasakan manfaatnya dan sudah melakukan pelaporan juga, melakukan monef-monef juga. Jadi nanti teman-teman bisa tahu hal-hal yang mungkin tidak ada di website atau di media sosial, nanti boleh di-sharingkan oleh ada Kak Dinda dan Kak Arianti. Gitu. Oke, next dulu. Ini yang KJMU ya, teman-teman. Kita lanjut ke beasiswa Jabar Future Leader. Nah, masih sama. Ini juga Pemprov provinsi ya teman-teman. Tadi DKI kan provinsi juga. Ini yang Jabar Future Leader Scholarship juga provinsi juga, tapi bedanya kalau JFLS ini kakaknya sama KTP-nya harus warga Jawa Barat. Jawa Barat itu ya Bogor juga masuk Jawa Barat sih teman-teman. Terus Bekasi juga masuk, Cirebon masuk juga ya. Kauman Cirebon masuk juga kan ya, Jawa Barat. Iya, betul. Terus mana lagi ya? Banyak pokoknya Bandung. Oke, dari Bandung, Kuningan itu juga masuk Jawa Barat juga. Ini ada spesifik. Sebenarnya nggak hanya D3 dan D4 S1, tapi ada S2 sama S3 juga teman-teman. Tapi saya masukkan yang D4, S1 sama D3 aja karena pesertanya di sini kan teman-teman kebanyakan D3, D4 dan S1 kayak gitu. Maksimal usianya 25 tahun. Ini jenisnya juga banyak teman-teman, ada yang untuk yang tadi prestasi dari tidak mampu, atau mungkin yang tidak mampu aja kayak gitu. Nah, di sini nanti juga ada Kak Didan sebagai penerima JFLS juga bakal sharing nih ke teman-teman gimana sih tahapannya, terus prosesnya. Terus nanti kalau udah dapet apa kewajibannya, terus hak lainnya apa kayak gitu, nanti bakal di-sharingkan sama Kak Didan. Nah, di sini juga kalau ada teman-teman yang punya prestasi, misalkan Mbak Hafiz bisa nggak Mbak Hafiz Quran gitu, bisa. Kalau Jabar itu memang berikan juga kategorinya masuknya nih teman-teman prestasi keagamaan. Ini diberikannya 1 tahun untuk teman-teman yang punya hafalan, ada minimalnya, tapi teman-teman terus ada sertifikat Hafiznya juga dari lembaga, itu wajib bisa dilampirkan juga. Jadi
lebih apa ya, ibaratnya teman-teman maksudnya prestasi kalian bisa membantu kalian dapat beasiswa juga kalau yang Jabar ini. Terus ada yang olahraga, mungkin ada prestasinya olahraga, panahan mungkin, atau mungkin badminton itu juga bisa. Terus pramuka juga bisa deh kayaknya di prestasi aktivis juga kayak gitu. Ini teman-teman bisa akses nanti di beasiswa/jfl.jabarprof.go.id. Boleh. Next Kamita. Habis Jabar, berapa menit lagi waktu saya ya kawan? Ada 3 menit lagi, Mbak. 3 menit lagi ya. Oke, agak cepet ya. Terus habis di FLS mungkin ada YAPI, ini Yayasan Alumni Peduli IPB. Ini tidak mensyaratkan daerahnya. Tenang teman-teman. Tadi kalau yang bukan Jabar, bukan DKI, bisa ke YAPI. YAPI tidak mensyaratkan daerah, tapi yang penting teman-teman di IPB. Nah, ini lagi buka sebenarnya teman-teman. Jadi silahkan bisa di-apply kayak gitu. Terus kalau YAPI tapi hanya 1 tahun teman-teman. Terus ya UKT atau living cost ini ada yang paket lengkap, ada yang UKT aja dengan living cost saja, beda-beda ada kategorinya, nanti sesuai seleksi kayak gitu kalau YAPI gitu. Terus boleh next lagi Kamita. Berarti tadi DKI Jakarta, terus kalau JFLS Jabar ya teman-teman, terus YAPI bisa semua daerah. Terus yang berikutnya ada beasiswa UPZ Aluriah. Ini juga sebenarnya tidak melihat daerahnya, tapi karena sumbernya dari zakat nih teman-teman, dari UPZ Aluriah, jadinya penerimanya harus memang di kategori yang penerima zakat. Karena kan kalau zakat yang diperlukannya ada 8 kategori ya teman-teman untuk bisa sebagai dinyatakan sebagai penerima. Salah satunya mungkin yang tidak mampu, fakir, miskin, atau mungkin yatim piatu. Biasanya paling sering dari UPZ itu memberikannya yang yatim piatu atau yatim piatu. Jadi kalau nggak masuk di KIP, kemudian nggak masuk di udah nyoba DKI atau JFLS atau mungkin udah nyoba YAPI nggak masuk, masih ada UPZ Aluriah yang bisa teman-teman apply gitu. Kalau untuk teman-teman yang merasa sebagai penerima zakat gitu. Fasilitasnya ini macam-macam teman-teman, ada yang ini juga biasanya sesuai hasil seleksi, hasil wawancara, apakah butuhnya living cost saja atau butuhnya tempat tinggal atau UKT atau bantuan tugas akhir gitu. Ada juga yang kalau tempat tinggal tuh tapi bukan yang di asrama ya teman-teman, kalau yang UPZ Aluriah, tapi kalian tuh udah ngekos misalkan di suatu tempat tapi belum bayar, jadi nanti si UPZ Aluriah akan membayarkan ke ibu atau bapak kosnya kayak gitu cara bantunya kalau yang tempat tinggal kayak. Kalau yang living cost langsung ke mahasiswa, UKT juga langsung ke mahasiswa. Ini biasanya bukanya nanti di September teman-teman atau Agustus, pokoknya awal semester itu akan buka. Ini boleh dikepoin di websitenya di masjid.ipb.ac.id. Oke, next Kamita. Oke. Nah, ini yang Pancakarsa. Kalau Pancakarsa intinya untuk mahasiswa Kabupaten Bogor. Jadi yang KTP-nya Kabupaten Bogor ya, teman-teman. Ini juga ada kategori yang ada kategorinya. Nanti silahkan sesuai dengan kategorinya. Asalkan punya kakak dan KTP Bogor itu bisa apply coba di sini kayak gitu. Yang prestasi maupun yang tidak mampu. Nah, ini bisa diakses di beasiswapancakarsa.bogor.cup.go.id. Oke, next dulu. Cepet. Abis ini kalau nggak salah ada beasiswa Pemkot ya. Kalau tadi kan Kabupaten Bogor, yang ini Kota Bogor ya teman-teman. Jadi KTP-nya harus Kota Bogor. Nah, bedain ya. Kalau tadi Kabupaten, yang ini Kota Bogor. Nah, kalau yang Batam juga sama Kota Batam. Tapi ini pendaftarannya unik teman-teman, karena pendaftarannya si pihak Pemkotnya itu mintanya langsung ke Ditmawa. Jadi teman-teman nanti bisa langsung kontak Buri sebagai PIC beasiswa Pemkot Bogor atau Kota Batam, nanti akan didaftarkan dari Ditmawa ke Pemkotnya. Biasanya kita minta ke PMB sih data anak-anak yang asal Kota Bogor atau Kota Batam, terus langsung kita kirimkan ke sana. Nanti baru kalau dari sana nanti yang nyeleksi dari Pemkotnya langsung, visitasi juga dari Pemkotnya langsung. Gitu. Tapi datanya diperoleh dari Ditmawa yang kita minta kolaborasi dengan teman-teman di PMB kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman merasa kok belum terdaftar, nanti boleh kontak Bogor ini ya. Gitu. Oke, boleh next lagi Kamita. Nah, ini media sosialnya Ditmawa, teman-teman silahkan di-follow. Info beasiswa kita upload di sini juga, kita publikasikan, dan info kemahasiswaan yang lainnya. Nanti teman-teman kalau sudah masuk IPB atau mahasiswa baru, nanti info MPKIP beberapa juga di-upload di sini, teman-teman. Selain ada website-nya juga. Bisa dikepo, terus kalau udah mahasiswa itu nanti ke helpcenter.ipb.ac.id
Mungkin kalau teman-teman sekarang kan masih ke halo.admisi ya. Boleh next lagi kami Kak. Setelah slide ini nanti kalau udah mahasiswa tuh nanti udah resmi bisa akses helpcenter.go.ac.id. Terus ada Instagram berikutnya beasiswa IPB, silakan teman-teman di follow. Terus yang ini ya masih mahasiswa masih pengaduannya via halo.admisi.ipb.ac.id. Nanti kalau udah resmi mahasiswa pindah nih pengaduannya ke helpcenter.ipb.ac.id. Oke, next lagi kami berharap sih teman-teman sudah langsung ini ya, kalau ada informasi bisa langsung paham, tapi kan tidak dipungkiri kalau ternyata ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, makanya ada help center tadi untuk atau halo admisi untuk teman-teman bertanya kayak gitu. Nah ini kalau di IPB ada peraturan khusus teman-teman nggak boleh double beasiswa yang komponennya sama. Kenapa nggak boleh? Karena tadi biar ada pemerataan. Komponen sama di sini adalah misalkan udah dapat UKT dari KIP kuliah, terus mau daftar yang KJMU, nggak bisa teman-teman, itu pasti ke double dan nanti akan jadi temuan endingnya harus mengembalikan. Gitu. Jadi memang dari awal tidak boleh double. Atau misalkan beasiswa YAPI, hasil living cost, terus double sama beasiswa KSI misalkan, atau Tanoto, juga nggak bisa karena sama-sama ngasih living cost. Gitu. Kecuali ini biasanya saya ini Mbak KIP kuliah kan UKT sama living cost ya dapatnya, terus dapat lagi UKT aluriah tapi cuman hunian kayak gitu, rumah atau mungkin asrama kayak gitu kan, bentuknya rumah kayak gitu, intinya bukan fresh money. Nah itu boleh double-nya seperti itu kalau komponennya beda teman-teman. Kemudian kalau misalkan mau komponen sama, kita tidak berharap sih komponennya sama double kayak gitu. Itu silakan kalau beasiswanya dari luar IPB ya teman-teman. Kalau eksternal sih tidak masuk pengelolaan IPB itu dipersilahkan. Oke, next lagi kami lihat. Oke, nampaknya sudah slide terakhir teman-teman. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Biar melengkapi penjelasan saya, boleh aku panggil dulu mungkin ya dari JFLS ada Kak Didan. Iya, halo Kak. Oke, ada ya. Terus Dinda ada sama Arianti. Halo Kak, ada. Oke. Ada, Kak. Dinda ada juga ya. Oke. Nanti minta tolong bisa dilengkapi ya sharing-sharing detailnya dari Didan sebagai perwakilan JFLS. Terus ada KJMU-nya ada Arianti sama Dinda. Sharing experience realnya aja di lapang apa nih yang kan kalau di website atau di media sosial kan suka mungkin nggak ada kayak gitu, tapi kalian menemukan itu. Mungkin boleh sharing ya. Saya kembalikan ke Kak Oman dulu. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mbak Mun atas penyampaiannya teman-teman. Tadi luar biasa banget ya. Kita dapat semua informasi gitu ya. Apa aja sih beasiswa-beasiswa, bahkan ketentuan-ketentuan mahasiswa mendapatkan beasiswa di IPB itu seperti apa. Dan ternyata, tadi sampaikan juga ya, beasiswa itu nggak hanya beasiswa pendidikan loh. Ada juga beasiswa tempat tinggal, ada juga beasiswa fasilitas program atau pembinaan, atau berbagai beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman ikutin. Nah, kalau tadi udah sharing-sharing terkait beasiswa, mungkin kita bakal lebih tahu lagi nih teman-teman, gimana sih pengalaman kakak-kakak nih yang udah mendapatkan beasiswa tersendiri, yaitu selama mendaftar, atau mungkin sharing juga nih selama menjadi penerima beasiswa tersebut. Nah, kebetulan di sini ada Kak Didan juga, selaku penerima beasiswa Jabar Future Leader Scholarship, yang memang itu beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga ada Kak Arianti bersama Kak Dinda, yang mendapatkan beasiswa dari KJMU, yaitu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, mungkin boleh nih, saya panggil dulu nih, ada Kak Didan. Halo Kak Didan. Iya Oman, halo. Oke, gimana nih kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Alhamdulillah luar biasa. Gimana nih harapannya nih ngelihat teman-teman 60 semangat banget pengen dengar cerita dari Kak Didan tentang JFLS. Wah pasti excited sih, karena dulu saya mengalami kayak teman-teman ya, gagal di KIP kuliah, dan diarahkan juga sama kesejahteraan mahasiswa dulu untuk ikutan kayak ginian, dan dikasih tahu, alhamdulillah dapat di Jabar Future Leader Scholarship full 4 tahun juga. Wih, ternyata nggak cuma KIP kayak, ternyata JFLS juga mengcover 4 tahun. Nah, jadi mungkin biar nggak nunggu-nunggu lagi, mungkin boleh nih Kak Didan sharing-sharing ada apa aja sih di JFLS. Nah, untuk itu langsung saya persilakan Kak Didan untuk sharing-sharing tentang JFLS. Oke, siap. Makasih Oman atas kesempatannya. Izin juga Mbak Mun dari Direktorat Kemahasiswaan Subdit Kesejahteraan Mahasiswa dan mungkin Pak Ujang yang tidak bisa hadir.
Dan teman-teman dari penerima beasiswa juga ada KJMU, ada Arianti dan Dinda. Saya izin duluan. Teman-teman di sini angkatan 60, luar biasa sudah ikutan curi start ya, curi start lebih awal gitu dari teman-teman yang jalur lain. Itu sangat sangat bersyukur harusnya teman-teman bisa ikut di sini. Di sini saya mau kasih kesempatan buat teman-teman tahu tentang Jabar Future Leader Scholarship. Mungkin nggak akan dipaparkan secara detail, tadi juga sudah disampaikan secara singkat oleh Mbak Mun. Ini yang berdasarkan sharing Didan aja, kita sharing berdasarkan websitenya aja ya teman-teman. Jadi di sini ada website Jabar Future Leader Scholarship buat teman-teman yang ada di wilayah Jawa Barat, dari ujung Indramayu gitu kan, semualah Jawa Barat sampai Bekasi, Depok pun masih masuk. Ini bisa ikutan di Jabar Future Leader Scholarship, dan banyak kategori beasiswa yang bisa kita ikuti, tidak hanya untuk beasiswa prestasi, tidak hanya untuk yang full 4 tahun pendidikan, bahkan juga teman-teman bisa ikutan yang khusus untuk percepatan aksesnya gitu. Jadi banyak jenis beasiswa di sini. Mulai dari yang pertama, saya dapat yang beasiswa full 4 tahun, kategorinya yang pendidikan penuh. Terus juga ada yang kedua, ini ada yang diploma ya, vokasi, D3 atau D4 bisa dapat juga full. Terus juga ini mungkin bisa yang mau teman-teman misalnya, saya mah mau cukup untuk 1 tahun doang gitu. Jadi 1 tahun doang dan nanti tahun depannya pengen daftar yang lain gitu. Itu bisa juga pakai yang percepatan akses, ini yang 1 tahun, ini yang akademik. Tapi kalau teman-teman yang punya prestasi dan istilahnya pengen 1 tahun juga, ini ada pilihan 4 pilihan. Jadi bedanya sama yang akademik, ini kita bisa pilih full yang 4 tahun, tapi kalau yang khusus non-akademik kita hanya bisa milih yang 1 tahun doang. Tapi kalau saran saya buat teman-teman yang tadinya udah ngejar KIPKA, sekarang nggak bisa lolos, belum berkesempatan, mending ambil yang pendidikan dulu, cobain yang 4 tahun full, karena syaratnya itu sama semuanya. Yang pertama di sini disampaikan pastinya administrasi lengkap ya. Teman-teman, aku udah coba login, di sini dulu, nah teman-teman kalau udah lolos ada tulisan kayak gini, selamat ada lolos. Luar biasa, nanti bakalan seneng banget kalau udah dapet yang warna hijau kayak gini. Ini teman-teman secara singkatnya pasti harus nyiapin identitas mulai dari KTP sampai dengan foto, terus juga rekening listrik, kartu keluarga, itu yang administrasinya. Terus juga ini pendidikan terakhir mulai dari hasil ujian, kalau teman-teman dari SNBT, rapot, berarti pakai rapot, ini ijazah sekolah, SMA, terus juga ini raportnya, dan itu untuk pendidikannya. Nah, baru ke potensi diri. Nah, ini potensi diri bagi teman-teman yang punya prestasi justru dapat privilege gitu. Kalau punya 3 tahun terakhir selama SMA, teman-teman bisa disampaikan, di-submit aja di sini sebanyak-banyaknya. Saya juga di sini submit sebanyak-banyaknya, mulai dari yang pertama penghargaan, lomba gitu kan, nasional atau internasional atau regional itu bisa dimasukkan. Karena saya aktivis pramuka dulu, saya masukin juga aktivis pramuka di sini karena membantu buat penyeleksi melihat ngisi esainya itu, kalau tahun saya dulu harus tentang statement of purpose, tentang tamat kuliah mau ngapain aja. Tapi kalau sekarang itu tentang pengalaman di organisasi atau lingkungan sekitar yang memang menceritakan situasi, tantangan yang pernah dihadapi dan cara mengatasinya. Teman-teman misalnya mungkin pernah ikutan OSIS atau apapun itu, dijelaskan pengalamannya seperti apa. Jadi lebih mudah ya, nggak kayak dulu aku harus menceritakan esai tentang kontribusiku untuk Indonesia Generasi Emas 2045. Dan satu lagi yang penting, di Jabar Future Leader Scholarship juga wajib membuat video selama 1 menit tentang kenapa teman-teman layak dan teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini. Misal teman-teman merasa saya sudah sangat layak karena apa-apa gitu. Karena teman-teman memiliki strategi untuk menjadi mahasiswa terbaik dengan lulus tepat waktu, dengan IPK di atas 3,5, itu menjanjikan. Itu boleh disampaikan di video secara singkat dalam 1 menit. Itu singkatnya secara syaratnya. Lalu saya mau menyampaikan sedikit juga tentang kalau udah diterimanya, ini yang penting banget. Kalau udah diterima, semoga teman-teman udah diterima, nanti ada tulisan selamat kayak gini.
Nah, teman-teman harus tentu berarti 1 tahun 2 kali, setiap 1 semester sekali, itu dicairkan langsung ke rekening kita. Itu jumlah untuk yang 4 tahun itu 50 juta nominalnya, dan itu dibagikan selama 1 semester sekali, 6,25, kisaran segitu, dan itu langsung diberikan ke rekening kita, yang Bank Jawa Barat itu. Nanti bakalan langsung dibuatkan oleh tim provinsinya, yang penting teman-teman melengkapi mulai dari kwitansinya, terus juga surat pernyataannya, ini semua sudah disediakan template-nya, teman-teman tinggal isi nama aja, dan fotokopi KTP. Udah selesai, itu udah ada, itu teman-teman langsung berangkat ke bank terdekat di daerah teman-teman masing-masing, bank terdekatnya di mana, diberikan syarat-syaratnya, lalu nanti langsung dibuatkan rekeningnya, dan hari itu juga bisa langsung cair berapa nominalnya biasanya. Seperti itu. Itu kalau udah diterima. Nah, kalau udah berproses, udah menjadi mahasiswa, nanti selama mendapatkan uang, teman-teman diwajibkan juga harus mengisi pelaporan. Nah, ini pelaporan hasil akademiknya kayak gimana? Misalnya semester ini dapat IPK-nya 3,2, ya udah masukin di sini melalui transkrip nilai. Transkrip nilai bisa didapatkan nanti kalau teman-teman udah jadi mahasiswa di student portalnya gitu. Lalu hasil studi juga, dan terakhir penggunaan dananya. Misal teman-teman penggunaan dana digunakan sebagai apa? Kalau saya pertama kali dapat uang, itu langsung dibeliin laptop gitu kan. Sama ada beberapa buku yang saya beli misalnya. Itu penting untuk disampaikan. Tidak ada peraturan tidak boleh membeli handphone, tidak ada. Jadi Jabar Facial Leaders Scholarship itu memang beasiswa prestasi dan tidak mampu, tapi memang tidak ada batasan gitu untuk teman-teman membeli apapun itu. Dan terakhir ada kewajiban 1 tahun sekali untuk mengikuti pendampingan. Ini pelatihan juga buat teman-teman bisa dapetin pengembangan soft skill, pengembangan hard skill untuk kebaikan kita juga. Ada yang tentang business plan, tentang lomba karya tulis, tentang konferensi, bikin video, itu banyak. Mungkin itu tentang Jabar Facial Scholarship, singkatnya kita banyak ditanya jawab aja. Mungkin Oman gimana? Oke, terima kasih banyak nih Didan udah sharing-sharing. Tadi kan mungkin udah disampaikan juga ya berbagai teknis pendaftaran, bahkan tadi sampaikan juga gimana sih teknis pelaporan ketika mendapat beasiswa JFL. Mungkin teman-teman yang punya banyak pertanyaan, simpan dulu ya, karena nanti kan akan ada sesi pertanyaan buat teman-teman yang nanti bisa dijawab nih oleh rekan-rekan. Langsung saja kita undang juga, terima kasih Didan atas penyampaiannya. Kita beralih nih ke rekan-rekan penerima beasiswa KJMU. Di sini ada Arianti dan Dinda. Halo Arianti dan Dinda. Apakah masih tergabung? Iya, halo Kak, masih. Oke, gimana nih kabarnya Arianti? Alhamdulillah baik Kak. Gimana nih perasaannya ngelihat teman-teman 60 yang antusias banget nih pengen denger nih penjelasan atau sharing-sharing dari Arianti terkait KJMU? Seperti Kak Didan, dulu aku juga mengalami hal yang sama, cuma nggak ketolak KIP. Jadi awal memang aku udah tahu kayaknya harus gitu mendaftar sama juga diarahkan juga setelah mengikuti sosialisasi ini bisa mendapatkan beasiswa yang sesuai dengan kriteria dan juga teman-teman dapat bertanggung jawab nih siswa penggunaan. Oke, terima kasih Arianti. Mungkin apakah Arianti masih tersambung? Iya, halo masih Kak. Suaraku putus-putus nggak ya? Tadi sempat putus-putus. Mungkin boleh kalau memiliki kendala off cam, tapi boleh nanti disampaikan juga. Oke Kak, siap. Oke, jadi mungkin boleh saya kasih waktu buat Arianti untuk sharing-sharing terkait beasiswa KJMU. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, KJMU ini
singkatnya beasiswanya untuk yang berdomisili di DKI Jakarta. Nah, untuk teman-teman yang dulunya ini dapat KJP atau KJP Plus di SMA atau SMK, itu KJMU ini dapat dikatakan sebagai lanjutannya nih. Jadi mungkin teman-teman yang dulunya sudah mendapat KJP atau KJP Plus itu bisa sedikit lebih mudah lah ya. Nah, untuk kita masuk aja langsung ke hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ini, untuk teman-teman yang dulunya itu belum memiliki KJP atau KJP Plus, pastikan dulu pihak sekolah asalnya mengetahui dengan baik nih terkait mekanisme pendaftaran beasiswa KJMU-nya. Karena nanti untuk beasiswa KJMU ini akan full dibantu oleh pihak sekolah asal, yakni sekolah teman-teman yang SMA atau SMK. Biasanya itu teman-teman bisa minta tolong ke bagian tata usaha atau meminta bantuan kepada guru BK untuk diarahkan. Kemudian pastikan juga pihak sekolahnya ini tahu ya mekanisme dari awal pendaftaran sampai penyaluran dana beasiswa KJMU-nya termasuk distribusi kartu KJMU. Nah, kalau kartu KJMU ini pakai rekening ATM Bank DKI yang nantinya juga akan diuruskan oleh pihak sekolah. Jadi teman-teman tuh nanti tinggal diminta ke Bank DKI terdekat untuk mengambil buku tabungan dan juga ATM-nya. Kemudian teman-teman di sini juga ini yang paling krusial, teman-teman ini harus terdaftar namanya di DTKS. Bisa diklik di link dtks.jakarta.go.id. Biasanya ketika teman-teman daftar DTKS, itu tuh satu nama di kartu keluarga itu udah otomatis terinput gitu. Nah, untuk pendaftaran DTKS ini waktunya itu cukup lama teman-teman, bahkan bisa sampai 1 bulan, karena harus melalui verifikasi dinas, kemudian verifikasi dari gubernur, dan lain sebagainya. Kemudian beasiswa KJMU ini mungkin lebih ditekankan kepada calon penerima yang berasal dari keluarga tidak mampu ya, karena harus dibuktikan dengan surat SKTM yang ditandatangani dari RT dan juga RW. Kemudian calon penerima beasiswa KJMU ini sedang tidak menerima beasiswa dari dana APBN maupun APBD karena nggak boleh gitu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan juga sama Kak Mun ya, bahwa memang nggak boleh double scholarship gitu. Kemudian penerima beasiswa KJMU ini membayarkan besaran UKT-nya itu secara mandiri. Kalau misalkan teman-teman di KIP kuliah itu dananya langsung terpotong dari bank atau rekening teman-teman sendiri, nah di KJMU ini teman-teman yang mengalokasikan dananya itu sendiri. Jadi dikasih 9 juta, teman-teman yang alokasikan sendiri nanti bayar UKT-nya sekian juta, kemudian untuk living cost-nya sekian juta. Nah, biasanya ada beberapa formulir-formulir yang memang harus diisinya itu tulis tangan ya. Kalau misalkan di KJMU, mungkin kalau tadi Kak Dida di JVLS itu sudah online ya, menggunakan website. Nah, kalau KJMU ini biasanya masih manual ya. Jadi teman-teman harus datangi dulu sekolah asal, kemudian nanti akan diberikan berkas atau form tertulis yang harus teman-teman isi. Biasanya itu terdiri dari surat pernyataan, kemudian ada kelengkapan informasi pribadi, kemudian informasi orang tua, bahkan informasi tentang harta benda. Kemudian juga ada SKTM, KTP, KK, dan juga bukti diterima bahwa teman-teman ini sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, ini tuh dapat berupa screenshotan. Kemudian pendaftaran baru tadi sudah disebutkan juga ya di semester 2, jadi teman-teman mungkin yang sepertinya belum merasa masih harus mempertimbangkan mungkin bisa nih, tapi jangan terlalu lama, jangan lewat dari semester 2 gitu, karena nanti nggak bisa. Kemudian untuk tips dan triknya sendiri, ini yang pertama ada mempersiapkan berkas dan persyaratannya ya, terutama ini DTKS seperti yang aku bilang, karena banyak kasus di KJMU itu KJMU-nya nggak diterima karena ternyata DTKS-nya bermasalah atau DTKS-nya itu tiba-tiba nggak terdaftar gitu. Jadi teman-teman setelah teman-teman mendaftar DTKS di website, itu teman-teman juga harus cek secara berkala gitu, karena tiba-tiba nanti statusnya minggu ini sudah diterima, tapi tiba-tiba di minggu berikutnya itu masih verifikasi dinas. Nah, itu harus sering-sering dicek teman-teman.
Kemudian mengetahui dan memahami bahwa KJMU ini memiliki sistem yang aku bisa bilang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan beasiswa lainnya, karena setiap memasuki tahap baru itu penerima harus melakukan daftar ulang gitu. Jadi teman-teman nggak boleh lupa nih, apalagi sampai miss gitu, karena ada kemungkinan kok di tahap selanjutnya itu teman-teman nggak bisa mendaftarkan KJMU-nya lagi karena itu tadi aku bilang DTKS-nya tiba-tiba berubah gitu. Nah, kalau misalkan DTKS-nya tiba-tiba berubah, itu teman-teman nanti bisa diarahkan sih ke P4OP biasanya kalau misalkan KJMU. Kemudian mengerjakan penugasan dan tanggung jawab sesuai surat tugas dengan baik dan juga tepat waktu. Mungkin tadi di JVLS itu juga ada beberapa penugasan ya, disuruh buat video dan juga pertanggungjawaban lainnya, sama di KJMU juga seperti itu. Yang pertama itu ada surat tugas pengabdian masyarakat dan juga leadership training yang dilaksanakan itu online maupun offline. Mungkin di website nggak ada, jadi mungkin aku mau kasih tahu teman-teman supaya ini bisa jadi pertimbangan nih. Kira-kira teman-teman mampu nggak untuk mengerjakannya gitu. Untuk pengabdian masyarakatnya ini tuh maksudnya dari uang 9 juta yang diberikan dari KJMU, itu teman-teman harus menyisihkan sebagian uang teman-teman untuk teman-teman bagikannya itu dalam bentuk misalkan teman-teman mau berbagi-bagi makanan di lampu merah, biasanya bisa kita temui teman-teman lainnya yang mungkin kurang mampu gitu ya. Nah itu nanti akan kita tuliskan gitu dalam bentuk Word, nanti itu akan dikumpulkan biasanya melalui website atau Google Form. Kemudian untuk yang leadership training itu tuh dapat berupa webinar atau seminar gitu. Nah itu juga nanti kita ceritakan gitu di leadership training itu kita mendapatkan apa aja gitu. Kemudian yang kedua itu ada Monef KJMU, itu isinya kegiatan yang kita ikuti selama 1 semester menerima beasiswa KJMU. Itu bisa kita isi dengan kepanitiaan, kemudian organisasi, perlombaan, magang, dan juga yang lainnya. Kemudian kita biasanya diminta juga untuk bukti foto tabungan rekening, kemudian menceritakan nih secara singkat kesulitan yang kita hadapi selama 1 semester tersebut. Kemudian tidak melanggar sedikit pun larangan bagi penerima beasiswa KJMU. Jadi untuk mungkin teman-teman yang nantinya itu akan teman-teman pasti di sini tahu IISMA. Mungkin teman-teman ada kepikiran untuk ikut IISMA. Nah, untuk penerima KJMU mungkin bisa lebih dipertimbangkan ya karena ketika kita daftar IISMA itu otomatis KJMU kita akan dicabut sementara, teman-teman. Jadi balik lagi sih nggak boleh menerima dana double gitu. Kemudian ada beberapa kalau di IPB itu ada beberapa informasi terkait magang dan juga lain sebagainya itu bisa ke luar negeri, tapi itu ada beberapa departemen yang magang itu tuh di klaimnya itu sebagai cuti. Nah, itu juga harus hati-hati teman-teman karena larangan untuk penerima KJMU salah satunya itu adalah cuti kuliah. Jadi kalau teman-teman itu cuti kuliah, itu KJMU-nya akan dicabut gitu. Oke sih, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Mungkin nanti selebihnya kita ditanya jawab kali ya, Kak Oman. Iya, betul banget. Oke, thank you Arianti udah sharing-sharing. Makasih banyak. Nah, tadi udah dapat banyak juga nih informasi juga tambahan. Ternyata KJMU ada beberapa hal yang memang itu mirip dengan ketentuan KIPK ya. Tadi salah satunya nggak boleh cuti, bahkan ada Monef, bahkan juga dan sebagainya lah yang tadi memang itu ada di TKS dan beberapa hal. Nah, jadi karena tadi udah disampaikan juga terkait sosialisasi beasiswa dari Mbak Mun, terus ada juga sharing tentang JFLS dari Didan, dan juga sharing KJMU dari Arianti. Mungkin di sini saya pengen open nih buat teman-teman yang ingin bertanya lebih detail. Boleh raise hand yang pengen nanya langsung ke ini narasumber kita ya ketiganya. Boleh teman-teman tanyakan langsung. Atau memang kalau memang teman-teman terkendala boleh sampaikan juga di kolom chat. Nah mungkin tadi ingin memastikan juga nih, tadi ada beberapa yang pengen nanya nih ke Didan mungkin ya. Apakah beasiswa JFLS itu harus masyarakat dari Jawa Barat atau mungkin boleh nih yang dari luar Jawa Barat? Oke, Oman. Menarik ya teman-teman. Memang ini pertanyaan yang banyak disampaikan karena ya Jabar Virtual Leader Scholarship tuh informasinya sangat meluas, jadi wajar banyak yang mendaftar juga, pengen yang mendaftar. Tapi mohon maaf memang sampai sekarang itu hanya dikhususkan untuk yang ber-KTP berdomisili di Jawa Barat. Karena ya
basicnya teman-teman, basic thing-nya pasti ini kan uang pajak dari masyarakat Jawa Barat dan diperuntukkan untuk mereka yang anak-anak putra-putri Jawa Barat juga gitu. Jadi untuk sementara ini memang masih untuk dikhususkan para yang ber-KTP di Jawa Barat seperti itu, Man. Oke, makasih banyak Lidan. Nah, mungkin ini ada pertanyaan nih buat Kak Arianti juga nih, pas banget kebetulan. Jadi izin bertanya Kak Arianti, kalau di DTKS-nya itu statusnya masuk penetapan itu sudah aman belum Kak? Mungkin boleh nih dijawab dari Arianti. Oke, baik. Iya nih, untuk Mareska, jika di website-nya itu statusnya sudah masuk penetapan, itu berarti sudah aman ya. Jadi ketika nanti kamu mendaftar KJMU, itu tinggal nunggu lagi verifikasi dari dinas lagi, dan juga verifikasi dari kampus biasanya. Baru nanti ada tulisan ditetapkan sebagai penerima KJMU. Oke, luar biasa. Thank you Arianti atas jawabannya. Nah, mungkin sini saya pengen nanya ke Mbak Mun kali ya. Mbak Mun, ini kan tadi kan yang disampaikan itu baru JVLS sama KJMU ya. Buat teman-teman mahasiswa yang memang dari Jawa Barat ataupun Jakarta. Terus gimana nih Mbak buat teman-teman yang memang asalnya dari mungkin Sulawesi yang memang belum ada bantuan beasiswa dari pemerintahnya langsung. Mungkin ada tips nggak nih Mbak atau persiapan yang bisa disiapkan bagi teman-teman mahasiswa yang dari daerah-daerah tertentu? Oke, iya tentu aja ada ya Oman. Kak Mita boleh share lagi nggak Kak yang slide tadi yang ada beberapa beasiswa? Ya teman-teman tadi kan ada 7 beasiswa yang bisa di-apply untuk teman-teman tingkat 1. Salah duanya, salah duanya adalah JFLS dan KJMU. Kenapa saya hadirkan langsung penerimanya? Karena paling banyak nih JFLS dan KJMU itu kuotanya dibandingkan yang lainnya seperti itu. Jadi peluangnya otomatis lebih tinggi nih teman-teman untuk bisa masuk di beasiswa tersebut. Tapi kan ada ada batasan ya teman-teman. Kalau KJMU untuk DKI, terus JFLS itu untuk Pemprov Jabar. Tapi untuk teman-teman yang enggak di 2 provinsi itu tenang, karena masih ada beasiswa YAPI. Beasiswa YAPI ini bisa didaftarkan oleh teman-teman yang intinya YAPI itu nggak melihat daerahnya dari mana. Intinya ngelihatnya teman-teman harus masuk IPB dulu. Asalkan mahasiswa IPB itu dipersilakan untuk mendaftar beasiswa YAPI yang sekarang sedang buka kayak gitu. Nah, biasanya YAPI memang memberikannya 1 tahun teman-teman, jadi nanti harus berstrategi lagi di tingkat 2-nya mau daftar beasiswa apa atau perpanjang. Biasanya ada kategori tertentu dari beasiswa YAPI yang boleh diperpanjang juga teman-teman, asalkan IPK-nya dipertahankan bagus kayak gitu. Itu untuk yang YAPI ya, kauman, jadi bisa daftar dari daerah mana aja boleh kayak gitu. Terus mungkin kalau spesifik, sebenarnya kalau Pancakarsa kan Kabupaten Bogor atau Pemkot Bogor juga Jawa Barat nih bisa masuk ke beasiswanya yang nggak Didan tadi. Tapi kalau memang mau yang spesifik biar ibaratnya bisa dibilang kayak saingannya nggak terlalu banyak gitu kan, yang khusus kabupaten aja, khusus kota aja itu bisa ke beasiswa yang Pancakarsa. Untuk yang Kabupaten Bogor ya anak Dramaga, anak Ciampea kayak gitu boleh nih daftar yang Pancakarsa karena KTP-nya pasti KTP yang Kabupaten Bogor. Kalau Pemkot Bogor juga yang dari kota Bogor kayak gitu, dari teman-teman yang rumahnya dari Baranasiang kayak gitu ya, yang masih kota Bogor itu dipersilakan untuk mendaftar yang Pemkot Bogor. Kalau mau langsung nyoba yang Kak Didan tadi kan JFLS Jabar itu juga dipersilakan. Intinya ada peluang banyak teman-teman yang di Jabar karena tadi Pemkot bisa atau yang kabupaten atau YAPI kayak gitu. YAPI kan nggak melihat daerah, jadi bisa beberapa opsi teman-teman ambil, tinggal lihat persyaratannya sama kategorinya yang teman-teman kira-kira oh saya cocoknya ke ini, oke saya bisa mengangkatnya yang ini kayak gitu. Terus selain YAPI tadi ada Faisal Talubiyah juga. Kalau Faisal Talubiyah ini untuk teman-teman juga yang tidak melihat daerahnya dari mana, tapi lebih ke teman-teman yang memang membutuhkan secara keluarga atau secara keluarga finansialnya memang kesulitan sehingga membutuhkan bantuan, atau mungkin yang memang sudah berstatus yatim atau piatu, itu juga lebih jadi prioritas menerima untuk beasiswa UPZ Aluriyah ini teman-teman. Paling aman memang YAPI karena YAPI tidak melihat daerah dan bisa untuk teman-teman semuanya yang sudah diterima di IPB kayak gitu teman-teman. Mungkin itu kalau YAPI bisa dicoba salah satunya. Oke, makasih banyak Mbak Mun. Nah, berarti teman-teman, buat teman-teman yang sudah masuk ke IPB alias teman-teman sudah diterima menjadi calon mahasiswa IPB angkatan 60, teman-teman dan juga dari daerah luar Jawa Barat, luar Pemkot Bogor, Kabupaten Bogor atau lewat luar Jakarta, bisa banget langsung aja daftar di beasiswa YAPI. Nah, mungkin teman-teman bisa cek juga di Instagramnya beasiswa IPB, di situ ada informasinya ya Mbak. Gimana sih tata cara, syarat-syaratnya, dan juga ya mungkin ketentuan berkas yang harus teman-teman siapkan.
Dan kalau nggak salah YAPI itu lagi dibuka ya, Mbak? Ya, benar banget, teman beasiswa YAPI baru dibuka karena memang mahasiswa baru ya targetnya yang dibuka sekarang itu bisa dibilang ya menurut saya syaratnya ini dipermudah banget nih, bukan yang kalau yang bukanya nanti September itu biasanya syaratnya lebih kompleks kayak gitu. Kalau ini tuh syaratnya kalau nggak salah ada 3 poin deh. Kami tuh boleh share lagi nggak di ini ada di PPT-nya ada syaratnya kayaknya hanya 3 poin. Terus silakan dikirim ke email YAPI-nya, ada Instagram YAPI-nya juga bisa teman-teman follow untuk lebih detailnya. Jadi ingat nanti Kak Didan, Kak Arianti, Kak Dida juga share ya Instagramnya biar teman-teman kalau mau nanya adik-adik yang 60 ini mau nanya lebih detail nanti bisa ngubungin Kak Didan, Kak Arianti sama Kak Dinda ya. Nah ini untuk yang YAPI sedang buka, terus syaratnya apa aja? Yang pertama harus bikin surat permohonan untuk mendapatkan beasiswa YAPI. Ini formatnya bebas teman-teman. Ketika ada persyaratan yang tidak tidak mencantumkan format, artinya formatnya itu diserahkan kita. Jadi teman-teman boleh punya format tersendiri. Yang intinya suratnya adalah surat permohonan kepada YAPI-nya. Terus kenapa sih kalian membutuhkan beasiswa ini disampaikan di permohonan YAPI-nya, di surat permohonan. Terus lampirkan biodata diri dan data kependidikannya diterima di PB. Ini maksudnya data kependidikan adalah yang kartu itu loh teman-teman, kalau selamat Anda lolos jalur SNBB atau ketua OSIS kayak gitu. Nah, itu screenshotnya dilampirkan di biodatanya. Terus dicantumkan kenapa dapat beasiswa, ini nanti dibikin kayak esai 1 lembar teman-teman, kenapa teman-teman layak dapat YAPI. Disatukan jadi satu file PDF, terus nanti di-emailkan ke sini kayak gitu. Nah, ini kenapa ditulisnya Mei sampai September? Karena sebenarnya bukanya itu September nih, September atau Agustus setelah pas masa-masa semester 1 baru mau kuliah ya teman-teman. Tapi memang tahun ini dibuka khusus di Mei itu karena tadi mengingat banyak teman-teman yang membutuhkan dan kebetulan KIP kuliah ada ibaratnya bisa dibilang skemanya baru, jadi ada penurunan secara skema dari kotanya kayak gitu, sehingga mungkin banyak teman-teman yang butuh tapi tidak tercover di KIP kuliah. Jadi YAPI hadir untuk melengkapi kekurangan tersebut kayak gitu teman-teman. Nah ini boleh dicoba Instagramnya nih, boleh di follow teman-teman, bisa ke situ. Terus silahkan bisa dikepoin di Instagramnya atau DM di Instagramnya YAPI untuk memastikan lagi kalau teman-teman ragu apakah sudah cukup nih dokumennya atau sampai kapan sih timelinenya kayak gitu. Kalau ini sementara memang tidak ada timelinenya teman-teman karena kemarin rekomendasinya adalah dari Ditmawa yang teman-teman tidak lolos KIP kuliah kemarin direkomendasikan ke YAPI beberapa sesuai kategorinya ya kemarin. Nanti akan dihubungi tim Ditmawa teman-teman untuk melengkapi dokumen yang YAPI. Tapi kalau kalian merasa aku belum ada yang ngubungin, berarti mungkin nggak masuk rekomendasi dari PB ke YAPI, teman-teman boleh apply dan kirim ke email, nanti tim YAPI-nya akan merespon dan membalas teman-teman butuhnya apa, butuh info apa, nanti akan direspon di situ. Gitu, Kak Oman. Ada pertanyaan menarik nih, kawan, kayaknya dari yang D. Maaf Kak, izin bertanya, kalau beasiswa living cost itu khusus mahasiswa yang ngekos ya Kak? Atau boleh digunakan untuk transport dari rumah ke kampus? Dan maaf, boleh saya minta list room portal tadi? Oke. Living cost itu biaya hidup. Siapa tadi namanya? Cuma D ya? Iya deh, Muhammad jadi Rizky, Kak. Muhammad Rizky ya? Oke. Jadi living cost itu sebetulnya ya bahasa Indonesia biaya hidup ya. Biaya hidup itu artinya boleh dipakai untuk sehari-hari, boleh untuk konsumsi makan atau konsumsi yang misalkan teman-teman kan butuh kuota juga nih untuk internetan atau untuk kuliah online, terus apa jadi ada tugas yang harus ngeprint, intinya buat sehari-hari sih teman-teman kalau living cost. Jadi mau ngekos atau memang bolak-balik PP misalnya orang Bogor, kalau dapat kategori beasiswa living cost ya itu terserah kalian, itu diberikan ke kalian dan kalian boleh menggunakan itu untuk apa aja gitu. Intinya untuk kebutuhan pendidikan kalian di IPB, tidak spesifik hanya yang ngekos doang. Kalau nggak ngekos nggak dapat juga, tergantung beasiswanya ya nanti memberikannya apakah living cost aja, apakah sama UKT gitu paling. Oke, makasih Mbak Mun. Jawaban-jawabannya mungkin semoga terjawab juga ya. Tadi ada Muhammad Rizky. Nah mungkin di sini ada pertanyaan nih buat Dida nih. Ada dari Amalia Safira dan juga Fatma Lisa yang mungkin bisa direkap ya. Mungkin pertanyaan yang pertama Dida, apakah dari JFLS ada minimal IPK? Lalu yang kedua dari Fatma,
untuk beasiswa JVLS ini kan merupakan mahasiswa sekolah vokasi yang di kampus Bogor. Nah, itu bisa apply S1 di 4 dalam kampus utama atau yang di luar atau PSDKU kayak gitu. Mungkin boleh dibantu jawab tidak? Oke, Oman, siap. Ini menarik ya teman-teman dari para calon penerima beasiswa. Yang pertama tadi ya mengenai minimal IPK kalau kita sudah diterima di JFLS, ada ketentuannya enggak ya? Nah itu sebenarnya tidak ada pakem khusus dari Jabar Vigilary Scholarship harus di atas 3,5 atau di atas 3, nggak ada. Tapi ada himbauan kepada kita untuk IPK-nya tetap naik atau stagnan gitu. Tapi sejauh ini ada teman-teman juga yang turun gitu sampai dari yang tadinya 3,6 jadi 3,2, itu tidak ada peringatan sama sekali, dan yang penting kita melaporkan secara detail gitu dengan transkrip nilainya, dan nggak ada reach lebih jauh lagi gitu. Jadi misalnya mungkin ya kalau jauh banget sampai 2,2 itu mungkin ada peringatan, tapi kalau yang sampai sekarang tahap amannya ya teman-teman harapannya di atas 2,75 lah seperti pada umumnya gitu. Di atas 3 kalau bisa gitu. Jadi tidak ada ketentuannya. Lalu untuk selanjutnya yang dari Fatma ya tadi ya, untuk beasiswa JPLS merupakan mahasiswa sekolah vokasi kampus Bogor berarti ya place itu D4 di kampus utama. Oke. Nah, teman-teman yang memang dari vokasi itu langsung pilih aja yang beasiswa full penuh dari pendidikan, pilih yang D4 atau D3. Kalau yang S1 kan itu otomatis yang sarjana doang. Jadi tadi kan pilihannya ada 2 ya. Yang ini pendidikan D4, S1 full, dan yang kedua ini ada yang diploma. Jadi teman-teman pilih aja yang di sini yang memang vokasi, pilih yang ini kalau yang mau 4 tahun, terkecuali kalau teman-teman mau yang 1 tahun doang bisa ke sini, ke akademik yang 1 tahun percepatan akses, atau ke di antara 4 ini. Jadi banyak pilihan teman-teman, tapi bedanya ya masa penerimaannya 1 tahun dan 4 tahun full, dan nominalnya yang membedakan, seperti itu. Mungkin Kak Didan boleh izin klarifikasi lagi. Jadi dia ini termasuk mahasiswa sekolah vokasi yang memang lokasi di Bogor. Nah tadi kan di situ ada 2 pilihan ya, D4 atau S1, sama yang D3 di luar kampus. Nah itu baiknya milih yang mana nih Kak? Oh ya, teman-teman kan ini berarti yang D4 ya? Ya, Nah, betul. teman-teman bisa pilih yang D4 aja, D4 penuh, karena kalau yang PSDKU teman-teman berarti yang kuliahnya dapat yang di Sukabumi. Kan ada yang PSDKU yang di Sukabumi. Nah, teman-teman itu yang di Sukabumi. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah D4 karena lupa ya, sekarang 16 diantaranya di IPB sudah elevasi ke D4, teman-teman pilih yang satunya lagi yang beasiswa pendidikan D4 atau S1. Terkecuali TIB ya, Teknik Industri Benih yang masih diploma 3, teman-teman bisa pilihnya yang PSDKU atau yang di luar kampus utama gitu. Oke, terima kasih Kak Didan atas jawabannya. Nah mungkin sini ada pertanyaan nih buat Kak Arianti dari Almira Livia. Sini Kak mau bertanya, kalau beasiswa YAPI nggak boleh ikut ke JMU ya Kak? Jadi mungkin maksudnya apakah dia sudah mendaftar ke YAPI, apakah dia boleh mendaftar ke JMU lagi? Kayak gitu. Boleh Kak Arianti jawabannya. Oke, mungkin kalau statusnya itu masih belum ditetapkan sebagai penerima, jadi memang masih mau coba-coba gitu ya, itu mungkin masih boleh. Cuman ketika nanti tiba-tiba teman-teman itu sudah ditetapkan nih, misalkan dua-duanya sudah ditetapkan sebagai penerima, nah mungkin itu akan dibalikan lagi kepada teman-teman. Teman-teman mau nggak mau itu harus pilih salah satu aja gitu, nggak bisa dua-duanya. Kalau memang mungkin tadi sudah diterima gitu ya di beasiswa YAPI, maka ia tidak bisa mendaftarkan di KJMU. Oke, terima kasih Kak Arianti atas jawabannya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi nih, mungkin Kak Didan boleh bantu jawab juga nih. Ada nggak sih Kak tips dan triknya dalam membuat esai untuk beasiswa? Karena ada beberapa beasiswa yang harus membuat esai gitu. Mungkin boleh sharing pengalaman nih Kak. Oke, terima kasih Oman. Tipsnya banyak ya teman-teman kalau tips, tapi kalau buat versi saya sendiri, karena dulu masih maba, masih baru banget masuk, dan belum tahu gitu gimana bikin esai, karena nggak pernah juga kan biasanya. Pernah sih tapi nggak yang ilmiah gitu kan. Nah, membuat esai yang paling pertama harus diketahui itu pasti strukturnya teman-teman. Struktur esai itu mulai dari introduction, body, sama conclusion atau
closing. Nah, ini di mana teman-teman yang harus dipahamin tuh, kita kan dibatasi 400 kata, 500 kata, atau bahkan 1000 kata. Yang berarti kita harus singkat, padat, dan juga jelas gitu. Nah, kalau tadi konteksnya adalah kita perlu menjelaskan pengalaman organisasi, terus juga bagaimana kita menyelesaikan masalah, berarti kita bisa pakai analisis menggunakan analisis STAR gitu. Nah, ini STAR tuh salah satu metode di mana kita bisa menjelaskan pengalaman kita berdasarkan situasi, terus juga tindakan, terus juga actionnya apa, dan teman-teman resultnya apa gitu. Jadi teman-teman situasinya tuh berarti saat itu menjadi seorang ketua OSIS dan juga membawahi anggota sebanyak berapa orang dengan masa jabatannya 1 tahun, dijelaskan secara singkat, lalu masuk ke tindakannya. Di sini tindakan berarti teman-teman berperannya secara definisinya apa saja. Berarti ketua di sini pemimpin, apalagi pengaruh dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, actionnya apa? Nah, selama 1 tahun itu jabatannya teman-teman telah melakukan apa saja, dan baru terakhir resultnya, pencapaiannya apa saja yang diraih, mungkin ada prestasi yang kita dapatkan, dan lain sebagainya. Kalau yang konteksnya pengalaman, beda halnya dengan konteksnya yang ditentukan. Kayak saya dulu jelaskan tentang esai bahwa statement of purpose kontribusi kita ke Indonesia Emas di tahun 2045. Langsung saya ambil spesifik tentang pemuda dengan fokus concern-nya di pengabdian masyarakat. Langsung ditentukan seperti itu. Karena kalau kita terlalu general, kita juga takutnya malah tidak spesifik mana yang kita fokuskan. Jadi esai yang baik adalah esai yang spesifik dan mampu memberikan solusi kepada permasalahan yang kita bawa. Jadi teman-teman masalahnya mau apa, yang kita angkat, lalu solusinya apa. Sebenarnya esai itu lebih ke sana dan nggak harus terlalu tentang ilmiah aja, nggak harus terlalu sebagus itu, tapi memang opini yang kita sampaikan relevan dengan isu yang kita angkat gitu, dan dikuatkan dengan data yang kita ambil gitu. Itu sih singkatnya. Oke, thank you, keren banget ya. Berarti teman-teman itu ada tips dalam membuat esai, semoga itu bisa membantu ya teman-teman ketika membuat esai dalam daftar beasiswa apapun. Mungkin beasiswa bisa didaftarkan saat semester 1, atau mungkin nanti yang teman-teman cuma daftar beasiswa setahun, nanti di tingkat 2 daftar lagi, tingkat 3 daftar lagi, itu bisa dapat pembelajarannya kayak gitu. Nah, mungkin sih ada pertanyaan nih dari Clairina Salsabila, jika kita ikut mendaftar salah satu beasiswa dan belum berstatus sebagai penerima, jadi masih pendaftar, boleh ikut daftar beasiswa lain nggak? Nah, mungkin ini jawabannya sesuai yang disampaikan Mbak Mun juga tadi. Kalau memang teman-teman memang belum dikatakan sebagai penerima, masih dalam status pendaftar, teman-teman boleh banget daftar beasiswa lain. Yang penting nanti teman-teman konfirmasi aja ketika ada yang sudah dipilih, berarti kan yang sudah diterima itu teman-teman ambil, yang lainnya mungkin teman-teman koordinasi dengan penyelenggaranya. Dan juga ada pertanyaan juga nih dari Putri Octavia, terkait kalau teman-teman sudah mendapatkan beasiswa KIPK, teman-teman tidak bisa mengikuti beasiswa lain. Betul banget, jadi kalau teman-teman sudah resmi menjadi penerima KIP kuliah, itu teman-teman sudah tidak boleh mendaftar beasiswa apapun yang memang itu berasal dari mitra-mitra IPB. Tapi yang sesuai disampaikan Mbak Mun juga, kalau memang teman-teman mencari beasiswa tempat tinggal, mencari beasiswa pembinaan, itu bisa banget yang memang bisa teman-teman daftarkan atau ikuti dari program-program lainnya. Itu aja teman-teman, mungkin karena waktunya kita terbatas, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh nih nanti disampaikan ke Instagram atau kontak kami, mungkin boleh nih Kak Arianti, Kak Didan, sama Mbak Mun, boleh sharing juga nih Instagramnya apa, biar teman-teman kalau punya pertanyaan lebih lanjut bisa kontak kali ya Instagram dari teman-teman. Gimana nih, berkenan nggak nih dari Kak Didan, Kak Arianti, sama Mbak Mun untuk ditanya-tanya sama teman-teman melalui sosial media? Boleh. Oke. Nah itu dari Mbak Mun. Nanti mungkin Mbak Mun akan menjawab beberapa pertanyaan lalu Instagram beasiswa IPB. Jadi teman-teman boleh juga di-follow Instagram beasiswa IPB. Nah, mungkin kalau Kak Didan sama Kak Arianti, Instagramnya apa nih? Oke, boleh di-share. Nah, teman-teman di situ ada Instagram Kak Arianti juga, @ranajela, bisa di-follow. Dan juga Kak Didan mungkin nanti akan sharing juga Instagramnya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh DM aja ke Instagram berikut, biar teman-teman, mungkin barangkali nih teman-teman yang pengen daftar JFLS,
barangkali Kak Didan bisa ngebimbing juga teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman tanyakan ke Kak Didan atau ke Kak Arianti nih, ada teman-teman mungkin ada kendala terkait TKS atau beberapa persyaratan, mungkin teman-teman bisa DM lebih lanjut ke Kak Arianti. Dan buat teman-teman yang mungkin masih bingung beasiswa apa yang bisa teman-teman ambil, boleh langsung aja DM ke Instagram beasiswa IPB. Oke teman-teman, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, kita beralih ke berikutnya. Mungkin boleh nih kita akan ada polling yang mungkin boleh nih di-share nih Mbak Mun. Kira-kira polling apa nih? Nah, jadi boleh teman-teman dijawab. Ini ada pertanyaannya, kira-kira rencana pilihan beasiswa apa yang akan teman-teman daftarkan? Di sini ada pilihan JFLS, ada KJMU, ada YAPI, ada UPZ Al-Huriyah, ada Pemkot Bogor, Pemkot Batam, atau juga beasiswa Pancakarsa. Boleh juga teman-teman langsung dipilih aja, karena ini bisa jadi bahan kita juga yang nanti ngebantu teman-teman, mungkin teman-teman butuh bantuan apa, biar kita coba fasilitasi ya. Karena kalau kemarin yang teman-teman sempat mendaftar KIP kuliah, teman-teman nanti akan diarahkan sama kakak pendamping untuk bisa dibantu ya. Gimana sih kira-kira proses atau berkas yang harus teman-teman siapkan. Nah, teman-teman boleh tuh kontak langsung aja kakak pendampingnya. Atau mungkin kalau kakak pendampingnya lagi ada kendala juga, teman-teman boleh sampaikan juga yang masuk menjadi pendaftar KIP di chat kakak-kakak yang ada di info KIP kuliah. Oke, kita tunggu nih, masih baru 50%, jadi masih ada sekitar 42 orang lagi yang harus mengisi. Kita kasih waktu sampai 9.50, dan ini buat gambaran juga buat teman-teman yang belum memiliki beasiswa, feel free aja untuk kontak kita biar dibantu juga kayak gitu. Nah, mungkin karena alhamdulillah rangkaian acara kita hari ini sudah selesai semua teman-teman, dari awal tadi pembukaan, juga penyampaian sosialisasi, penyampaian sharing-sharing beasiswa, itu sudah disampaikan semua. Akhirnya kita sudah mencapai penghujung acara, yaitu akan ada penutup dan dokumentasi. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang mengisi polling beasiswa, boleh nih teman-teman menyalakan kameranya, supaya kita mendokumentasikan nih kegiatan kita hari ini. Dan ini juga bisa melihat juga nih wajah-wajah teman-teman yang sangat semangat, sangat antusias nih untuk mendapatkan beasiswa. Harapannya mungkin ketika teman-teman on cam, ketika teman-teman memberikan senyum terbaik, ini bisa menjadi ini ya, upaya juga teman-teman dimudahkan dalam mendaftar beasiswa. Nah, harapannya saya percaya teman-teman di sini semua itu mampu untuk mendapat beasiswa, teman-teman itu semua bisa. Saya yakin teman-teman yang ada di room ini semua akan mendapatkan beasiswa sesuai dengan yang teman-teman usahakan. Baik, karena di sini ternyata baru 77%, jadi masih saya tunggu ya teman-teman, sekitar 18 orang lagi untuk mengisi pollingnya. Nah, boleh nih teman-teman nyalakan kameranya, ini masih baru sekitar 15 orang dari total 83, jadi boleh dinyalakan kameranya. Nah, karena kita ngelihat nih, ternyata wajah teman-teman sangat semangat, sangat antusias di pagi hari ini, yang artinya menandakan teman-teman tuh memang layak untuk mendapatkan beasiswa kayak gitu. Jadi boleh banget. Nah, untuk pollingnya teman-teman akan muncul di bagian Zoom. Nah, mungkin buat yang terkendala, memang ada beberapa hal, kalau memang teman-teman belum update Zoom, mungkin belum muncul. Tapi kalau yang sudah muncul, mungkin boleh langsung dipilih. Kayak gitu. Oke, mungkin karena sudah waktunya 9.51, gimana kalau kita end-kan aja Mbak? Jadi nanti mungkin buat teman-teman yang belum kesempatan polling, nanti bisa kita share juga teman-teman infonya di Instagram beasiswa IPB. Oke, karena udah mulai banyak on cam, mungkin kita dokumentasi dulu ya. Baru setelah itu kita akan melakukan penutupan. Kamita mungkin boleh dibantu Kak untuk sesi dokumentasinya? Oke, terima kasih Kak. Teman-teman, aku izin pimpin sesi dokumentasinya. Aku mulai dari slide 1 ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, slide 2. 1, 2, 3. Satu lagi ya teman-teman, slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Aku kembalikan kepada Kang Oman. Oke, terima kasih banyak Mita atas bantuannya, dan saya ucapkan terima kasih Didan, Arianti, dan Dinda, Andra, dan juga Mbak Mun karena sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk sharing-sharing nih pengalaman beasiswa kepada teman-teman. Harapannya ini bisa menjadi langkah awal ya buat teman-teman menjadi mahasiswa bisa menempuh pendidikan dengan gratis, bahkan mendapatkan bantuan beasiswa dana berupa living cost atau bantuan untuk nanti teman-teman ketika ada di Bogor. Nah, mungkin penutup dari saya teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Harapannya teman-teman kalau ada informasi atau kendala-kendala mungkin teman-teman boleh DM aja di Instagram beasiswa IPB. Karena di situ akan ada kami tim yang akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan juga mungkin kami bisa nih membantu teman-teman untuk mendaftar beasiswa tersebut. Sekian aja teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya, dan juga saya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, kami tunggu di Bogor ya teman-teman. Terima kasih Kak.